Ya Ahowu, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Peserta webinar misi dengan tema menakar potensi misi gereja-gereja Ononiha. Terima kasih telah bergabung dalam pertemuan virtual ini. Webinar misi ini adalah bagian dari peringatan 156 tahun tibanya Injil di Pulau Nias. Webinar ini dirancang untuk menggumuli keterlibatan suku Nias dalam Missio Dei. Sebagaimana kita ketahui, kekristenan suku Nias lahir dari gerakan misi. Maka seharusnya kita pun terlibat dalam gerakan yang sama. Tentu pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Kita Ononiha, Niha Keriso, dari berbagai latar belakang gereja denominasi harus bergandengan tangan, bersinergik mengerjakan misi Allah ini. Maukah kita, jika Anda sepakat dengan saya, mari mengikuti webinar ini dengan baik. Kita akan berdiskusi di ruang virtual ini selama 2 jam. Dan akhirnya, kiranya Tuhan memberkati waktu ini, sehingga berdampak bagi kelangsungan kekristenan Ononiha. Selamat berwebinar, selamat berdiskusi, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Etika Hia. Kenapa ini? Masalah nih. Kok bisa masalah saya? Coba lihat kenapa saya. Mana repo ya? Kenapa nih? Aduh. Sorry, gimana caranya? Kepada Bapak Pendeta Hia, disilakan untuk memimpin kita dalam doa. Maaf, ada sedikit masalah teknis. Bapak Ibu semua, saya Pendeta Etika Hia, selamat pagi. Shalom. Sebelum kita memulai acara webinar menakar potensi misi gereja-gereja Ononiha, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembahi dalam Yesus, Juru Selamat kehidupan kami, kembali kami datang kepadamu, seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Ajaib pemeliharaanmu Tuhan, dan itulah yang kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur bisa bertemu dalam acara webinar tentang menakar potensi misi gereja Ononiha melalui virtual pada kesempatan ini. Kami menyadari sungguh bahwa acara ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi bagian daripada rencana Tuhan bagi panitia dan kami semua yang hadir pada kesempatan ini. Dan karena ini bagian daripada rencana Tuhan, maka rencana Tuhan adalah senantiasa membawa sukacita. Pada kesempatan ini, sebelum kami memulai webinar ini, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau senantiasa menyertai webinar ini dari awal, pertengahan hingga mau selesai, sehingga acara ini berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu para pembicara, penanggap, dan setiap orang yang terlibat di dalam acara ini.
agar senantiasa Tuhan pakai mereka lebih heran, kuasai mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang akan nanti didiskusikan pada kesempatan ini, memberikan semangat baru bagi kami di dalam memahami dan mensyukuri kepercayaan Tuhan bagi kami semua untuk menyebarluaskan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami juga menyerahkan seluruh gereja-gereja denominasi di Kepulauan Nias. Biarlah Tuhan senantiasa juga menolong kami di dalam melaksanakan misi yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah senantiasa kami bergandengan tangan di dalam melaksanakan tugas ini. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami memperingati misi masuknya misioner di Gereja Nias 156 tahun tanggal 27 September yang akan datang. Bapa di sorga, biarlah dengan kami memperingati masuknya Injil di Kepulauan Nias ini, kami diingatkan mengenai tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang beriman. Terima kasih Tuhan, acara ini dari awal sampai berakhir, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengambil sikap hormat. Kita akan menyanyikan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Arman Zaluhu. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Moderator. Shalom, Yahoo. Saya Pendeta Novel Manuel mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang ada di ruang Zoom ini, maupun yang mengikuti webinar ini lewat saluran Facebook dan YouTube BKPN Jakarta. Bapak Ibu, di layar laptop saya melihat peserta ada di angka 129 orang. Dan sampai jam 9 tadi panitia mencoba memetakan peserta
yang telah mendaftar dalam webinar ini. Kurang lebih ada 208 orang. Dengan pemetaan demikian, yang berdomisili dari Kepulauan Nias 79 orang, Jabodetabek 70 orang, Sumatera 21 orang, Papua 18 orang, Jawa 12 orang, Sulawesi 6 orang, dan Bali 1 orang. Kemudian dari pemetaan usia, di bawah 20 tahun ada 17 orang, 20 sampai 40 tahun ada 141 orang, 40 sampai 60 tahun ada 43 orang, dan 60 sampai 80 tahun ada 3 orang. Sementara profesi, dari sisi profesi, kaum awam ada 145 orang dan rohaniawan ada 59 orang. Bapak Ibu, data ini menjadi indikasi bahwa kekristenan kita, khususnya Kristen Onomiha, masih punya masa depan. Potensi kita demikian besar, dan itulah yang hendak kita perbincangkan dalam webinar ini. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa webinar misi ini dengan tema menakar potensi misi gereja-gereja Nias dirancang sebagai bagian dari peringatan 156 tahun tibanya Injil di Pulau Nias. Namun demikian, tentu saja itu tidak cukup. Mengenang kejayaan masa lalu itu perlu, namun masa lalu tidak pernah kembali. Gereja harus memandang ke depan dan memperhatikan panggilannya, yaitu memberitakan Injil. Dan untuk pekerjaan ini dibutuhkan sinergitas gereja adalah, yang kedua adalah Pendeta Dr. Foluaha Bidaya. Adapun profil singkat kedua pembicara kita ini, Pak Humal lahir di Jerman tahun 1957. Pendidikan beliau S1, S2, dan S3 itu di Jerman juga. Dan pelayanan beliau sudah mengikuti pelayanan mulai dari masa fikar sampai menjadi pendeta jemaat di Gereja Lutheran Belanda tahun 1986 sampai 1994. Kemudian diutus oleh FEM sebagai misionaris ekumene ke gereja kita BMKP Nias dari tahun Oktober 1994 sampai September tahun 2001. Lalu dipercaya sebagai koordinator jaringan Papua di Jerman dari tahun 2004 sampai tahun 2009. Dan pernah mengajar sebagai dosen lembaga Jending tahun 2010 sampai tahun 2013. Kemudian dosen di STT Gereja Kalimantan Evangelis Banjarmasin tahun 2014 sampai awal 2019. Dan saat ini beliau bersama dengan istri melayani sebagai dosen di STFT IS Kinje di Papua mulai dari Februari 2019 sampai sekarang. Itu profil singkat dari hamba Tuhan Pendeta Dr. Uwe Mel. Dan mari kita melihat profil singkat dari hambanya Pendeta Dr. Foluaha Bidaya. Beliau kelahiran di Hayo, Kepulauan Batu, tanggal 27 Agustus tahun 1965. Lalu beliau menyelesaikan studinya S1 dengan gelar BTH di STT Tanjung Enim selesai tahun 89. Kemudian dia melanjutkan di kampus yang sama dan menyelesaikan STH-nya tahun 97. S2-nya MDiv tahun 2005 di STT Cipanas selesai. Dan dilanjutkan dengan gelar MTH di kampus yang sama, STT Cipanas tahun 2016. Dan beberapa waktu yang lalu beliau menyelesaikan doktornya di STT Cipanas tahun 2019. Sementara itu pelayanan yang pernah dipercayakan kepada beliau
pernah melayani di gereja BNKP tahun 1990 sampai 1993. Dan beliau saat ini melayani di gereja BKPM sejak tahun 1993 sampai sekarang. Beliau juga pernah melayani sebagai Ketua DPC PIKI Kabupaten Nia Selatan dari tahun 2008 sampai 2012, Ketua DPD MUKI Kabupaten Nia Selatan 2018 sampai 2023, Eporus PKPN periode 2020 sampai 2025, dan kemudian Ketua Dewan Pakar Formisal periode 2021 sampai 2026. Dan terakhir, beliau dipercaya sebagai Ketua Umum Panitia Pemekaran Calon Kabupaten Kepulauan Batu. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian dimanapun berada, inilah profil kedua pembicara kita. Dan adapun alur dari webinar kita ini, nanti kedua pembicara akan presentasikan materi mereka, selanjutnya akan ditanggapi oleh dua orang hamba Tuhan senior, dan setelah itu kita akan masuk dalam diskusi dan mendengarkan testimoni singkat dari seorang misionaris, yaitu Pak Leo yang mengabdikan hidupnya di Pulau Nia saat ini. Dan bila ada pertanyaan, silakan dimasukkan di chat Zoom ini. Dan kalau ada hal-hal yang sifatnya teknis, pribadi, silakan hubungi panitia. Kita mengharapkan di chat ini yang ada hanya pertanyaan demi pertanyaan. Terima kasih. Untuk itu kita langsung masuk ke pembicara pertama kita. Dengan hormat Fausumane, kami memberikan kesempatan kepada Pendeta Dr. Uwe Hummel. Dipersilakan. Ira ama, ira ina, batalifuse fefu. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya kasihi. Saya berbicara dari tanah Papua, di mana kami ditempatkan sekarang sebagai pelayan ekumene dan dosen di lembaga-lembaga pendidikan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi ISKNE dan Universitas Otto Geisler. Saya sangat berbahagia bisa bertemu kembali dengan begitu banyak saudara-saudara Ononiha, Talifuse Ononiha, yang cukup lama kami layani di Tanah Niha, di Tanah Nias. Tetapi ada juga saudara-saudara dari berbagai tempat lain di Indonesia. Ada yang dari Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Ada dari Papua. Ini sangat indah kita bersama-sama mengukur potensi misi. Dan kita memusatkan perhatian secara khusus pada Ononiha Keriso. Itu berarti orang-orang Kristen Nias atau Nias Kristen. Bagaimana potensinya? Takaran saya sebagai seorang, ya bisa dikatakan yang sedikit banyak membaca tentang misiologi dan sejarah misi, sejarah gereja, saya akan lebih banyak berbicara
tentang lembaga-lembaga pekabaran Injil Protestan yang pernah membawa berita Injil ke tanah Nias. Saya maklumi bahwa sumbangsih dari misi Gereja Kristen Katolik Roma juga sangat besar. Dan Gereja Katolik Roma adalah satu gereja yang sangat mantap di Nias. Walaupun dari segi jumlah jiwa lebih kecil dari gereja-gereja Protestan. Namun untuk ceramah saya ini, saya memusatkan perhatian pada kalangan Protestan. Saya minta maaf kepada saudara-saudara Kristen Katolik yang juga hadir. Mungkin nanti ada dari kamu sekalian bisa memberikan masukan juga dalam rangka diskusi. Tapi saya akan memusatkan perhatian pada sejarah misi dan lembaga-lembaga pekabaran Injil Protestan yang berkecimpung di Nias di masa lampau, tapi tentu lembaga-lembaga itu tetap memelihara hubungan dengan Ononia Kristus sampai sekarang. Nah, sekarang saya minta panitia yang terhormat, ya bagus sekali. Jadi ini lembaran pertama, webinar Misi Nias, panitia Suno Soaya yang keempat. Ini adalah panitia yang mengundang saya dan juga Eforus Pendeta Dr. Faluaha Bidaya. Jadi hormat kepada anggota-anggota panitia, khususnya orang yang menghubungi saya yaitu Pendeta Novelman Wau. Baik, saya memberikan isyarat seperti itu kalau bisa melanjutkan lembaran, ya. Terima kasih. Baik, jadi saya memusatkan perhatian pada dua lembaga Eropa yang pernah membawa berita Injil ke Nias. Ada lembaga-lembaga lain, tapi saya hanya memusatkan perhatian pada dua lembaga yang saya kenal. Saya sebenarnya melayani dua-duanya di masa lampau. Dan itu adalah Rheinische Missionsgesellschaft. Maaf, ini bahasa Jerman. Biasanya kita singkatkan RMG. Ya, dari Kerajaan Prusia. Waktu itu Jerman masih terbagi menjadi beberapa kerajaan, dan khususnya di Provinsi Rhineland dan Westfalia itu adalah provinsi-provinsi dari Kerajaan Prusia di Jerman di masa lampau. RMG ini didirikan pada tanggal 28 September tahun 1828. Jadi kita sudah hampir bisa merayakan jubileumnya juga. Dan lembaga yang kedua itu dari Belanda. Ya, itu Nederlands Luthers Zendingsgenootschap. Nederlands Luthers Genootschap. Biasanya Zendingsgenootschap itu, sending itu tidak disebut, biasanya dipakai Nederlands Luthers Genootschap. Ya, NLZ atau NLG. Dari Kerajaan Belanda. Pusatnya di Amsterdam. Nah, dua lembaga ini yang satu berkecimpung secara khusus di Pulau Nias dan kepulauan di sebelah barat dari Nias, yaitu Kepulauan Hinako. Sedangkan Nederlands Luthers Genootschap
lembaga Belanda ini berkecimpung di Kepulauan Batu. Ya, pulau-pulau Batu yang menjadi bagian dari Nias sudah pada zaman Belanda. Nanti kita akan melihat tahun 1828 Belanda karena alasan budaya sudah memasukkan Pulau-Pulau Batu ke dalam onderafdeling atau Kabupaten Nias. Baik, panitia bisa melanjutkan. Terima kasih. Motivasi kerohanian dan teologi dari RMG. Jadi kita berbicara tentang lembaga Jerman ini dulu. Ada dua aliran rohani yang mempengaruhi RMG ini pada abad yang ke-19 masuk abad yang ke-20, yaitu Neopietisme. Mengapa saya katakan Neopietisme? Karena awal-awal Pietisme sebenarnya pada abad yang ke-17 dengan Philipp Jakob Spener, tetapi ini adalah Pietisme yang sudah berkembang dan sudah mengalami tantangan dari pencerahan dan dari rasionalisme dan sebagainya. Ya, itu adalah aliran-aliran yang belum ada pada awal Pietisme pada abad yang ke-17. Jadi ini adalah Neopietisme yang berkembang pada abad yang ke-19. Nanti saya menyebut beberapa ciri khasnya, tetapi yang paling menyolok adalah kesalehan. Juga mereka suka membentukkan kelompok-kelompok kecil di dalam jemaat. Itu disebut eklesiola in ecclesia. Ya, jadi kelompok-kelompok kecil di dalam jemaat yang membina kesalehan. Dan mereka sering disebut orang rukun dan tenang di negeri. Ya, itu mengacu pada Mazmur 35 ayat yang ke-20 dan 1 Timotius 2. Ada aliran lain yang mirip, tapi ada perbedaannya, yaitu dalam bahasa Inggris disebut revivalism. Jadi kebangunan rohani. Ya, ini adalah kuat sekali. Itu sudah mulai pada abad-abad sebelumnya juga. Sangat kuat di Amerika Serikat, Great Awakening, tapi kemudian juga semakin kuat di daratan Eropa. Dan bedanya adalah ini bukan kelompok-kelompok kecil yang bina kesalehan, tetapi ini justru peristiwa-peristiwa besar di mana orang berbondong-bondong mengikuti ibadah-ibadah di luar gedung gereja, di hutan, di pegunungan, di mana-mana ada ribuan orang yang datang, dan ada pengkhotbah yang dianggap sangat hebat oleh aliran ini. Tentu ada dari gereja-gereja resmi yang menganggap mereka kurang dogmatis, ya, tetapi atau kurang gerejawi, tetapi pengkhotbah masyhur itu mengumpulkan ribuan orang. Itu sebenarnya sudah mulai dengan Metodisme, ya, di Indonesia pun ada gereja Metodis, tetapi di daratan Eropa ini menjadi besar sekali pada abad yang ke-19. Yang berbondong-bondong itu memang kebanyakan juga orang pietis. Jadi itu bukan orang yang berbeda. Tapi tentu di pertemuan besar-besar itu ada juga banyak yang tidak terorganisir dalam kelompok-kelompok kecil di dalam jemaat. Tapi ada juga orang-orang kota, orang-orang yang sudah mengalami sekularisasi, mereka juga datang. Jadi ini latar belakang rohani, yaitu pietisme, kesalehan yang sangat intensif,
dan kebangunan rohani yang justru mendapat inspirasi besar dari event, ya, dari pertemuan-pertemuan ya besar sekali. Baik, silakan melanjutkan. Ini beberapa ciri khas dari sebenarnya dua aliran ini yang kemudian sangat nampak di dalam kalangan-kalangan yang mendukung sending dan mendirikan lembaga-lembaga sending tersebut. Yang satu adalah suatu keselarasan antara aliran dan denominasi. Jadi itu berarti mereka katakan aliran neopietis atau revivalis, tapi mereka berasal dari berbagai denominasi, berbagai lembaga gereja, ya, terutama gereja-gereja Protestan, tetapi ada juga Katolik yang ikut. Notabene pengajar pertama di RMG dia berasal dari gereja Katolik, tapi dia juga ya terinspirasi oleh aliran-aliran tertentu. Jadi mereka tidak begitu melihat apakah ini Lutheran atau ini Calvinis atau mungkin latar belakangnya Katolik atau Baptis. Mereka terbuka asal mereka merasa ini menjadi saudara di dalam Yesus. Yang kedua adalah peran penting kaum awam. Nah, pada abad yang ke-19, gereja-gereja di Jerman, di Belanda, di Eropa sudah mengalami institusionalisasi kelembagaan yang sudah berlebihan, ya, dengan struktur yang sangat kaku, sangat hierarkis, dan sering kaum awam tidak diberikan kesempatan. Gereja betul-betul dikuasai oleh pendeta-pendeta, menjadi pendeta sentris. Nah, pendeta sentrisme ini, saudara-saudara, sebenarnya bisa membunuh jiwa misioner. Kalau hanya pendeta yang menentukan segala sesuatu. Saya sendiri juga pendeta, tetapi saya harus kritis. Kalau gereja menjadi pendeta sentris, dia bisa kehilangan jiwa misionernya. Bacalah buku dari Henry Kramer, Teologi Kaum Awam, dan ini menjadi jelas sekali. Sedangkan di dalam aliran-aliran ini, kaum awam ini bisa sangat kuat berperan, ya, termasuk juga perempuan. Kemudian teologi yang alkitabiah. Jadi teologinya tidak dogmatis. Mereka tidak akan mengutip Luther, mengutip Calvin, mengutip segala macam profesor-profesor atau pakar-pakar, tetapi mereka betul-betul mengacu pada Alkitab dan mempertemukan Alkitab dengan konteks yang betul-betul dialami oleh orang. Kemudian teologi kerajaan Allah yang eschatologis. Ingat, ini adalah zaman industrialisasi di Jerman, di Belanda, di mana banyak orang mengalami banyak kesulitan. Jadi ada banyak pengangguran, ada orang yang cacat karena bekerja di pabrik, dan sebagainya, ada anak-anak jalanan. Tetapi aliran-aliran tersebut memberikan suatu pengharapan eschatologis yang sangat kuat. Orang bisa tahan penderitaan di dunia ini karena dia mempunyai pengharapan besar akan akhirat. Aliran-aliran ini rata-rata anti-rasionalisme. Jadi rasionalisme di mana rasio akal budi manusia menentukan segala-galanya dan hampir tidak ada tempat lagi untuk Tuhan Allah, ya ini tentu aliran-aliran kesalehan ini menentang rasionalisme tersebut. Dengan demikian juga ada sikap kritis terhadap tafsir historis kritis. Ya,
ya, yang waktu itu juga cenderung sangat teknis dan seolah-olah memecah belahkan Alkitab dan mengkategorikan apa yang betul-betul dari Yesus, apa yang tidak, dan sebagainya. Nah, kemudian sering curiga terhadap lembaga atau struktur gereja. Ingat, di Eropa waktu itu seperti gereja-gereja negara. Kalau di Jerman, gereja-gereja diayomi oleh raja-raja, ya, dan kemudian oleh kaisar. Di Belanda begitu juga, gereja Protestan itu sepertinya diayomi oleh keluarga kerajaan. Ya, tetapi gereja-gereja negara ini dicurigai oleh aliran-aliran. Walaupun mereka sendiri masih ada di dalam jemaat, tetapi mereka merasa jemaat-jemaat, apalagi organisasi gereja, sudah terlalu banyak teratur oleh pemerintah dan oleh politik. Nah, kemudian mereka juga anti-revolusioner, jadi mereka sangat anti-sosialisme, komunisme yang berkembang ya pada parohan kedua abad yang ke-19 dan masuk abad yang ke-20. Dan mereka anti-revolusioner, anti-sosialis, komunis, tetapi mereka memberikan suatu alternatif, yaitu diakonia. Saudara-saudara, organisasi-organisasi diakonia yang didirikan oleh kaum pietis dan revivalis pada abad yang ke-19 itu luar biasa. Organisasi-organisasi itu masih ada sampai sekarang dan menjadi pemberi kerja terbesar sesudah negara. Ya, jadi pemberi terbesar tentu negara, tetapi diakonia dan Caritas di Jerman, Caritas itu bagian Katolik, diakonia itu bagian Protestan, mereka adalah pemberi kerja besar sekali, mengurus banyak rumah sakit, panti jompo, sekolah, dan banyak pelayanan untuk anak-anak jalanan, untuk orang yang kecanduan obat bius dan sebagainya. Jadi itu sangat besar. Itu sering tidak diperhatikan. Kita sering lebih banyak fokus pada misi atau sending, tetapi untuk mereka itu dua sisi dari satu keping uang. Siapa yang memperjuangkan sending atau misi, dia juga harus peduli pada kaum miskin dan kaum yang susah-susah di sekitarnya. Dan kemudian tentu saya baru bilang pro kebenaran Injil, dan itu berarti ke dalam, ada evangelisasi ke dalam, dan ada misi internasional. Silakan melanjutkan. Baik, dua buku rohani, tentu ada banyak buku rohani yang berpengaruh, tapi saya pilih dua yang sangat berpengaruh pada kaum awam yang sederhana. Jadi ini bukan kaum intelektual atau kaum akademisi, tapi ini orang-orang biasa yang sangat saleh, yang sangat mendukung misi atau lembaga-lembaga misi tersebut, yaitu buku dari John Bunyan, Jalan Musafir. Kalau judulnya bahasa Indonesia Jalan Musafir. Buku ini kemudian juga sangat berpengaruh di Nias dan Pulau-Pulau Batu. Mungkin sampai sekarang, mungkin saudara-saudara kenal buku ini. Sangat berpengaruh. Dan buku dari Johann E. Gosner, buku hati atau dalam Liniha Tereniha. Ya, itu buku yang sangat berpengaruh di kaum neopietis, revivalis, tapi juga kemudian di daerah-daerah pekebaran Injil di Indonesia, yaitu Kalimantan, Sumatera, Nias, dan pada akhirnya juga di tanah Papua. Silakan lanjutkan. Baik. Nah, kita hanya beberapa kata saja tentang pola organisasi.
pola organisasi, saya tidak menemukan istilah bahasa Indonesia. Jadi society, missionary society atau mission society. Jadi bisa dikatakan society ini lembaga pekabaran Injil, tapi ini lebih khusus. Ini bukan sekedar lembaga. Society ini adalah satu bentuk organisasi modern. Asal usulnya sebenarnya dari zaman pencerahan abad yang ke-18. Tetapi ini diambil alih oleh lembaga-lembaga pekabaran Injil. Yang pertama oleh John Carey di Inggris, tapi kemudian yang menjadi patokan bagi RMG adalah London Missionary Society, ya, yang didirikan pada tahun 1795. Tapi juga Nederlands Zendelinggenootschap, ya, yang dari Belanda, didirikan 1797. Tapi juga Basel Mission, itu didirikan pada tahun 1815. Jadi ini adalah suatu bentuk organisasi yang dianggap modern waktu itu, karena tidak mengindahkan kelas. Sedangkan waktu itu kelas itu sangat penting. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang tergantung, ada orang yang memberi kerja, dan di dalam society ini itu tidak diindahkan. Semuanya boleh masuk dan boleh ikut secara aktif. Banyak kesempatan untuk kaum awam dan untuk perempuan. Ini penting kita perhatikan. Mungkin nanti kalau kita memikirkan bagaimana kita bisa memajukan misi di Indonesia, di Asia Tenggara dan sebagainya, mungkin kita harus sedikit mempelajari model-model atau pola-pola organisasi juga. Kemudian RMG sendiri didukung dari bawah oleh 40 komite pendukung. Jadi itu adalah di daerah-daerah, di jemaat-jemaat yang sangat sadar sending. Jadi ada komite-komite, 40 semuanya yang membina rohani dan juga membaca laporan-laporan sending dan mengumpulkan banyak dana untuk RMG. Mereka betul-betul dari rumah ke rumah mengumpulkan dana untuk RMG. Pada awalnya untuk London Missionary Society dan sebagainya, tetapi ketika RMG itu sudah mulai aktif, maka mereka mengumpulkan uang untuk RMG. Nah, kemudian yang badan yang paling berkuasa itu sidang tahunan, itu semacam sinode sending, ya, sidang tahunan di mana perwakilan dari semua komite itu pasti hadir. Tetapi ada pengurus harian, yaitu yang disebut deputasi. Deputasi itu beberapa wakil, khususnya dari Barmen, Elberfeld, dari Basel, dari Köln, dan pemimpin mereka adalah awalnya disebut inspektur, tapi kemudian pada tahun 1890-an diubah menjadi direktur. Ya, istilahnya inspektur pada awalnya, kemudian direktur. Itu orang yang memimpin badan harian dari RMG. Kita lanjutkan. Bagaimana pembinaan calon misionaris? Ini termasuk misionaris-misionaris yang melayani di Nias dan Pulau-Pulau Batu. Nah, tapi kita lihat dulu di RMG. Bagaimana RMG membina calon-calon misionaris. Pertama-tama ada seleksi, ada rekrutmen, ya. Dan untuk itu mereka bisa melamar dari mana-mana. Ada yang misalnya Denninger melamar dari Berlin, yang jauh. Itu memang pusatnya ada di kerajaan Prusia, tapi dia melamar ke Barmen dari Berlin, jauh sekali. Ada yang melamar dari luar kerajaan Prusia. Dan nanti kita akan melihat ada yang sampai dari Jerman Utara seperti Nommensen di Tanah Batak, ya. Itu dia dari luar kerajaan
Prusia pun, ya, daerah lain di Jerman yang waktu itu sebenarnya masih masuk Denmark. Baik, dan mereka akan memperhatikan apakah ada referensi. Biasanya ada surat referensi entah dari komite atau juga dari pendeta. Sering komite itu sendiri juga dipimpin oleh pendeta, tapi bagus kalau ada surat referensi dari pendeta. Nah, tapi kemudian ada tes. Dan kadang-kadang ada atau sering ada yang tidak lulus tes. Jadi mereka harus datang, terus mereka diuji. Dan terutama diuji karakternya, tapi juga kesehatannya. Kalau secara fisik dia tidak bisa, ya tidak bisa menjadi misionaris. Karena misionaris harus bisa jalan kaki jauh, harus bisa menempuh perjalanan di kapal, ya, berbulan-bulan dalam keadaan yang sangat tidak sehat, bisa tahan di daerah tropis. Nah, kemudian pengetahuan dasar Alkitab. Ya, kalau saya lihat banyak mahasiswa kita sekarang, mungkin mereka tidak bisa lulus untuk sekolah sending waktu itu. Karena sebelum masuk studi, pengetahuan Alkitab sudah harus kuat sekali. Kuat sekali, bukan sekedar menghafal ayat-ayat, tetapi dia harus betul-betul tahu sejarah Israel menurut Perjanjian Lama dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian saudara-saudara, ini sangat penting. Ini disebut vocatio interna. Ini berarti panggilan hati atau panggilan batin. Itu betul-betul diperiksa apakah orang ini mempunyai panggilan Tuhan. Apakah dia tergerak di dalam hati untuk mencalonkan diri menjadi misionaris. Jadi orang yang tidak mempunyai panggilan hati, ada juga yang mungkin melamar karena dia kira, oh nanti sebagai misionaris memang menarik, ada pertualangan, ada mungkin juga bisa bikin bisnis di Nusantara, atau ya ada juga orang seperti itu. Tapi itu melalui pemeriksaan atau tes mereka ketahuan, dan orang seperti itu pasti tidak diterima. Yang diterima hanya yang mempunyai vocatio interna. Sekarang kita lihat di Indonesia, kadang-kadang ada orang yang masuk sekolah teologi karena dia tidak jadi masuk jurusan lain. Nah, orang seperti itu pasti tidak diterima di sekolah sending waktu itu. Nah, kemudian mereka hidup bersama-sama. Awalnya di rumah dosen. Mereka hidup di rumah dosen. Awalnya memang tidak terlalu banyak mahasiswa atau siswa. Sebenarnya tidak bisa disebut mahasiswa karena mereka dari kalangan orang sederhana. Ya, itu lebih banyak sekolah sending itu statusnya seperti sekolah guru jemaat di Nias, ya, PGJ atau ya, seperti itu. Ada juga yang lulus SMA, tapi itu jarang. Kebanyakan dari kalangan orang sederhana. Nah, mereka tinggal dengan dosen, kemudian ketika sudah lebih banyak mereka tinggal di asrama. Dan disiplin sangat ketat. Jadi mereka hidup seperti di biara. Jadi kalau kita membaca buku dari Gustav Menzel, dia menekankan itu bahwa mereka dianggap seperti biarawan-biarawan. Waktu awalnya hanya laki-laki, ya, seperti biarawan. Mereka harus hidup sederhana. Mereka harus bekerja sampai studi. Jadi ora et labora. Jadi mereka bekerja terus ada hari-hari yang mereka studi atau pada malam hari studi. Ya. Terus tidak boleh pacaran. Ini nanti menjadi masalah karena kalau mereka sudah lulus pada akhirnya, ya mereka kalau mau nikah tidak boleh langsung nikah juga, tetapi mereka tahu nanti sesudah beberapa tahun di lapangan mereka boleh nikah. Jadi kadang-kadang mereka harus cepat-cepat mencari jodoh dan hanya bisa kasih janji, ya kemudian pergi melayani dulu
sesudah didirikan posending baru boleh nikah dengan persetujuan direktur. Direktur nanti akan memeriksa jodoh itu atau calon jodoh itu. Ya, dia diperiksa kesalehannya, kesehatannya, segala macam diperiksa. Baru dia diutus juga dan mereka nanti nikah di lapangan. Ya, misalnya sering pernikahan itu diberkati di Padang atau di Gunung Sitoli ataupun di Pulau Telo di Pulau Batu. Kalau jodoh itu sudah tiba. Tapi tidak boleh pacaran selama berkuliah. Nah, kemudian kurikulum itu adalah kurikulum khas misi. Jadi itu bukan 100% kurikulum teologi. Tetapi ada, awalnya mereka juga tidak begitu fanatik belajar bahasa-bahasa asli, Ibrani dan Yunani. Awalnya mereka lebih banyak belajar tentang geografi, dan mereka banyak belajar bahasa Melayu, bahasa Cina, dan sebagainya. Kedokteran sangat penting, karena kedokteran itu menjadi salah satu pelayanan di lapangan, selain pelayanan pendidikan dan pekabaran Injil. Silakan melanjutkan. Nah, 3 orang yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa membaca makalah yang saya sudah tulis untuk acara ini, nanti bisa diedarkan oleh panitia. Jadi saya tidak akan banyak berbicara tentang 3 tokoh ini yang cukup banyak mempengaruhi teologi misi. Friedrich Fabri, Gustav Warneck, dan pada abad yang ke-20 Karl Barth. Silakan melanjutkan. Nah, awal misi RMG di Nias, di Tanah Niha. Nah, itu sebenarnya mulai di Kalimantan. Saya tidak tahu apakah hari ini ada saudara-saudara Dayak yang ada. Sebenarnya misionaris pertama di Nias lebih dulu melayani di Kalimantan. Ya, sejak tahun 1935 melayani di Kalimantan. Tapi kemudian ada Perang Banjar atau Perang Hidayat pada tahun 1859 yang melawan kolonialis. Tapi karena orang tidak bisa membedakan antara kaum kolonialis dan kaum misionaris, maka banyak misionaris yang juga menjadi korban. Tapi ada yang berhasil melarikan diri, antara lain Denninger yang sangat terkenal di Nias. Ya, Ernst Ludwig Denninger, jadi E.L. Denninger, yang sangat dikenal di Pulau Nias. Jadi dia lebih dulu menjadi misionaris RMG di Kalimantan, melarikan diri karena Perang Banjar, terus dia menunggu penempatan baru di Pulau Jawa. Dia sambil melayani di Pulau Jawa, tapi kemudian Dr. Friedrich Fabri yang waktu itu menjadi direktur, dia perintahkan dia dan beberapa misionaris lain untuk menuju ke Tanah Batak, ke Sipirok, ya, untuk bergabung dengan 2 misionaris Belanda di sana untuk memulai Batak Sending. Tetapi Denninger dia hanya sampai ke Kota Padang di Sumatera Barat. Hanya sampai ke Padang karena istrinya Sophie yang begitu sakit sekali, dia harus merawat dia. Dan dia tinggal hampir 4 tahun di Padang itu, ya. November 1861 sampai September 1865. Dia tinggal di kampung Ononiha. Karena ada cukup banyak Ononiha yang waktu itu sudah ada di Padang. Mereka bekerja di pelabuhan, mereka bekerja di perkebunan, ya, dan mereka mempunyai kampung sendiri. Dan Denninger kebetulan, ya betul-betul kebetulan,
bisa menyewa satu rumah sederhana di kampung Ononiha. Dia tinggal di sana, merawat istrinya, tapi juga bersahabat dengan Ononiha sekitarnya. Dia belajar bahasa mereka, terus dia mulai perlahan-lahan menginjili mereka. Akhirnya dia juga membaptis satu perempuan, ya nama asli Ara, terus dikasih nama Kristen lagi Gertruida, dan ini satu Ononiha sudah dibaptis oleh Denninger di Padang juga. Orang Nias di Padang banyak cerita tentang tanah Niha. Jadi tanah kesayangan mereka yang mereka sangat-sangat merindukan, dan Denninger ya sepertinya merasa dorongan hati, ada vocatio interna, ada panggilan batin, panggilan hati bahwa dia harus ke Nias. Walaupun Direktur RMG tidak mau dia ke Nias. Direktur RMG sudah marah-marah, dia bilang, ya, engkau kasih istrimu sembuh cepat karena engkau harus bergabung di Batak Sending, ya, di Sipirok dan sekitarnya di Tanah Batak. Tapi Denninger dalam hatinya sudah ada panggilannya, dia harus ke Nias. Terus dia, walaupun ada larangan dari Direktur RMG, dia diam-diam mengajukan permohonan izin kepada Gubernur Jenderal. Ada dua, ada gubernur di Sumatera Barat dan ada gubernur jenderal yang di Buitenzorg yang sekarang menjadi Bogor. Dan akhirnya dia dapat izin dari gubernur, itu gubernur Belanda waktu itu ya, tapi belum ada izin dari direktur RMG. Tapi dia berangkat saja. Itu berani sekali karena bisa saja dia langsung dipecat oleh RMG. Tetapi dia berangkat, ketika dia di Nias, sudah sampai ke Gunung Sitoli, dia kasih tahu, ya saya sudah sampai di sini, Tuhan mau saya melayani di sini. Ya, dan kita bisa sangat bersyukur bahwa RMG sangat bijaksana. Walaupun ada insubordinasi, itu berarti ada misionaris yang tidak mengikuti perintah dari atasan, itu dianggap sangat serius waktu itu. Tetapi direktur di Barmen di Jerman, dia memaklumi dan dia bilang, oke lah, kalau itu panggilan hatimu, layanilah Ononiha. Tapi tidak gampang melayani Ononiha. Karena orang Ononiha waktu itu belum tahu ini misionaris ini mau apa. Ya, jadi Denninger tinggal di satu rumah di Gunung Sitoli, dekat ada angkatan tentara dari Belanda. Jadi dia tinggal tidak jauh dari sana. Tetapi sehari-hari dia ke pasar, dia berbicara dengan Ononiha. Kalau ada yang sedikit merasa tertarik, dia mengundang ke rumah, dia melayani dengan kue, teh, dan daun sirih atau tembakau. Avo ya, dia melayani dengan avo untuk mengambil hati mereka. Tetapi susah sekali. Mereka lebih banyak suka berdiskusi dengan dia daripada memberikan hati kepada Tuhan. Begitulah bertahun-tahun. Denninger sabar saja. Kemudian RMG mengirim satu rekan yang muda. Sebenarnya dua rekan. Pertama-tama Kramer yang harus menolong Denninger di Gunung Sitoli, dan Thomas yang ditempatkan di Ombelata. Dan bersama-sama mereka berhasil, Kramer dan Denninger, untuk meyakinkan orang-orang Nias pertama untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Silakan melanjutkan. Ya, jadi kita melihat
pada tahun 1874 pembaptisan pertama di tanah Niha sendiri oleh misionaris Protestan, yaitu 25 ono Niha di Ono Sitoli, itu di pinggiran Gunung Sitoli, dan Hilinaa. Ya, Denninger dan Kramer bersama-sama membaptis 25 orang ini. Nah, kemudian sending mulai berkembang, tapi hanya sedikit-sedikit. Jadi Johann Thomas membuka di Ombelata. Ini orang-orang Nias akan tahu tempat-tempat ini. Sudilah yang lain memaklumi ini tempat-tempat di tanah Nias. Kemudian ada Heinrich W. Zundermann. Ya, dia membuka di Dahana, di Siharee, dan di Banua-Banua sekitarnya. Dia sebenarnya seseorang yang cukup terbelajar. Di kemudian hari dia juga meraih gelar doktor, Heinrich Zundermann, dan dia menerjemahkan Alkitab ke dalam Liniha, bahasa Nias. Karena itu juga SCT di Gunung Sitoli disebut SCT BNKP Zundermann, untuk menghormati Zundermann ini seorang akademisi dan seorang penerjemah Alkitab. Nah, kemudian kita harus menekankan misionaris-misionaris di dalam daerah yang dikuasai Belanda. Itu hanya sekitar Gunung Sitoli, ya, sampai ke Ombelata dan sekitarnya, itu disebut Rapatgebied. Ya, Rapatgebied itu istilah Belanda, itu daerah yang dikuasai oleh Belanda. Tapi sebagian besar dari Nias belum dikuasai oleh Belanda. Itu masih berdaulat di bawah raja-raja Nias. Nah, di dalam Rapatgebied pun, misionaris hanya bisa berhasil kalau dia mempunyai dukungan dari ono Niha. Jadi ini orang-orang yang dia bina di sekolah, juga di rumah. Ya, mereka sepertinya menjadi rekan sekerja dan sering menjadi penerjemah. Walaupun misionaris sudah cepat mempelajari bahasa Nias, tetapi untuk betul-betul memakai peribahasa Amaidola dan untuk huo sebuah, ya, untuk betul-betul bisa berkhotbah, ya, mereka jarang bisa. Yang dicatat yang bisa itu Thomas. Thomas dia bisa berbicara seperti seorang Tuhaneri, tetapi Denninger mungkin tidak sampai bisa berpidato seperti itu. Zundermann mungkin juga tidak bisa, sehingga mereka hanya bisa berhasil kalau ada ono Niha yang mendukung mereka. Saya mau menyebut satu nama, Ama Mandrangga. Dia sangat-sangat penting untuk membuka daerah Dahana, Siharee, dan sekitarnya. Jadi kunci sukses, saudara-saudara, kita banyak berbicara tentang teologi kontekstual, tapi waktu itu sudah kunci sukses penghargaan terhadap tradisi Nias, Hadanononiha, ya. Seorang misionaris yang melecehkan adat ataupun agama lama, dia pasti tidak bisa sukses. Jadi ada misionaris yang sangat-sangat fanatik, yang menjelek-jelekkan segala tradisi Nias, dia tidak bisa berhasil. Ada beberapa contoh, ya, di dalam buku yang saya tulis bersama dengan Pendeta Turhoni Telaumanua, bisa baca tentang Keding dan sebagainya. Mereka sama sekali tidak bisa berhasil karena mereka menjelek-jelekkan tradisi asli Nias. Silakan melanjutkan. Saudara-saudara, selama hampir 50 tahun pertama, perkembangannya tidak terlalu mengesankan. Tentu ada sekolah-sekolah, ada juga pelayanan medis, ada yang sudah dibina menjadi sinenge, itu berarti guru jemaat atau utusan
misionaris, tetapi belum ada perkembangan besar-besar selama 50 tahun pertama. Jadi misionaris pertama harus sangat sabar. Tetapi mulai akhir tahun 1915, mulai ada suatu gerakan yang terkenal di seluruh dunia. Ya, Profesor Müller-Krüger menulis disertasinya tentang Fangesa Döde Sebuah, pertobatan massal di Nias. Orang Nias semua tahu, tapi mungkin saya harus jelaskan sedikit kepada peserta webinar lain, apakah ini Fangesa Döde Sebuah, pertobatan massal. Itu mulai pada akhir tahun 1915 di satu daerah yang disebut Helifanica Humene, dan sebenarnya sudah dipersiapkan oleh seorang misionaris, yaitu Otto Rudersdorf, bersama dengan rekan sekerjanya, yaitu guru pembantu Filemo. Jadi mereka sebenarnya hanya mau mempersiapkan jemaat untuk perjamuan kudus. Karena ada banyak anggota jemaat yang kurang serius, mereka masih menyimpang adu, itu berarti berhala, dan mereka masih mengikuti, ya, sering pergi ke ere atau dukun dan sebagainya. Jadi mereka mau mempersiapkan mereka benar-benar untuk perjamuan kudus. Tapi tidak, tiba-tiba ada seperti Roh Kudus yang turun dan menggerakkan orang. Mereka tiba-tiba menyadari dosanya. Mereka tidak mau berhenti beribadah. Kalau ibadah selesai sesudah 1-2 jam, mereka tidak mau berhenti. Mereka mau beribadah terus. 1 malam, 2 hari. Ada ibadah ekstatis. Yang untuk orang luar seolah-olah kacau. Tetapi bagi mereka itu tidak kacau. Tapi menurut mereka Roh Kudus bergerak. Berdoa terus-menerus, menangis karena kesadaran dosa, berteriak, memuji Tuhan dengan melompat-lompat dan sebagainya. Ada yang bermimpi, ya, dan mimpi itu diberitahu di dalam jemaat dan ditafsirkan apa artinya untuk ononiha kereso, untuk orang Kristen. Dan ada nyanyian khas yang berkembang, yaitu Sinune Wangesa. Itu adalah nyanyian. Ada sinenga, ada guru jemaat, ada pandita niha yang takut sama nyanyian ini, karena begitu berkuasa. Apalagi misionaris curiga, mereka bilang ini apa ini? Karena begitu berkuasa. Tapi ini adalah nyanyian rohani khas Nias. Ada satu pakar, yaitu Jürgen Kosak, dia menulis tesis tentang nyanyian-nyanyian rohani tersebut. Sinune Wangesa. Orang Nias yang saya kenal masih bisa menyanyikan itu sampai sekarang. Kadang-kadang kalau ada pertemuan, kalau ada rapat pun, tiba-tiba mereka mulai menyanyikan ini. Dan kita sampai sekarang pada abad yang ke-21 pun bisa merasakan kekuatan dari nyanyian rohani ini. Juga kaum awam mulai aktif. Ini teori dari Hendrik Kramer, ya. Kalau kaum awam mulai aktif memberitakan Injil, maka gereja menjadi misioner. Kaum awam pergi ke kampung. Mereka memaafkan pesta-pesta seperti pesta pernikahan atau pesta kematian atau pesta owasa, ya. Kalau orang kaya mau naik jenjang, dia harus potong banyak babi, ya, owasa. Pesta owasa. Jadi mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menyebarluaskan Injil. Dari kampung ke kampung. Mereka mengajar orang lain Sinune Wangesa ini. Mereka mengabarkan Injil dengan kata-kata sederhana. Sehingga saudara-saudara dalam rangka hanya 15 tahun,
1915 sampai 1930. Kekristenan menjadi agama dominan di kalangan Ononiha. Sebelumnya 50 tahun hanya sebagian kecil yang masuk Kristen. Tetapi dalam 15 tahun, di mana ada gelombang-gelombang Fangesa Dede Sebuah ini, mayoritas Ononiha menjadi Kristen. Dan waktu saya masih di Nias, dihitungkan sekitar 95% Ononiha menjadi Kristen, yaitu anggota dari Gereja Katolik Roma dan beberapa gereja Protestan yang berada di Tanah Niha. Kita melanjutkan. Nah, bagaimana perkembangannya? Memang nanti bisa dibaca dengan teliti di dalam makalah atau di dalam buku kami tentang bagaimana ada perkembangan ke Ombelata, Hili Maziaya itu di bagian utara, di Saua, Hili Simaitana di selatan. Kemudian tahun 1922, Fangesa Dede Sebuah ini semakin kuat, sudah masuklah Hewa di utara, Lele Wua di barat, ya sampai ke Kepulauan Hinako di barat juga. Dan waktu itu peran Sinenge semakin kuat. Sinenge sepertinya menjadi orang kepercayaan Ononias. Walaupun misionaris masih ada, misionaris masih tetap membina, mengurus sekolah, mengurus pembinaan Sinenge juga, mengurus pengobatan medis, tetapi Sinenge menjadi jabatan yang dipercayai oleh Ononiha karena Sinenge ini juga ikut serta, atau kebanyakan, bukan semua, tapi kebanyakan ikut serta di dalam pertobatan massal. Nah, sesudah tahun 1930, Fangesa Dede mereda, dan tahun 1930-an nanti kita akan melihat itu zaman pelembagaan. Jadi di mana gereja-gereja Nias perlahan-lahan dibentuk dengan sinodenya dan sebagainya. Silakan melanjutkan. Jadi akibat, saya hanya menyebut 3 akibat, tentu ada banyak akibat. Bisa dikatakan runtuhnya agama lama Ononiha. Adu, ya, agama yang berporos pada adu zatua atau pada patung-patung nenek moyang. Bapak Ibu, sepertinya jaringan Pak Humel terganggu. Kami akan berusaha menghubungi beliau. Dalam beberapa menit Pak Humel akan masuk dengan perangkat yang lain. Baik Bapak Ibu, sembari menunggu Pak Humel, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari beliau, kita sudah melihat apa saja motivasi para misionaris, secara khusus RMG, ketika mereka pergi melayani, secara khusus di Pulau Nias. Kita juga sudah melihat bagaimana mereka mengorganisir lembaga misi ini, lalu kurikulum dalam menyiapkan tenaga misi
Ternyata mereka sangat-sangat ketat dalam mempersiapkan tenaga misionaris, sehingga kalau ternyata hasilnya begitu memuaskan dan kita rasakan sampai hari ini, itu karena penggemblengan yang begitu ketat. Jadi mungkin ini menjadi satu motivasi buat kita hamba-hamba Tuhan untuk semakin mempersiapkan diri, terlebih di era yang semakin maju ini. Kemudian strategi misi juga, dan nanti kita akan melihat sebentar bagaimana sikap para misionaris terhadap budaya Nias. Ada yang pro, ada yang kontra juga. Lalu tadi Vanessa Dede sudah disinggung, dan nanti Pak Humel akan tutup dengan kemandirian gereja. Baik, masih menunggu Pak Humel. Bapak Ibu, sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan penting, silakan dicatat di kolom chat ini dan kita akan berdiskusi bersama nanti. Setelah Ya, Pak Humel, nanti Pak Bidaya termasuk akan membagikan materi buat kita apa saja potensi misi yang ada di gereja-gereja Nias ini. Jadi kami berpikir bahwa mestinya kita gereja Ononiha yang lahir dari misi seharusnya terlibat dalam misi itu juga. Tapi kalau sampai saat ini masih belum memuaskan, kita akan melihat bersama-sama nanti adakah potensi misi gereja-gereja Ononiha ini. Dan tentu saja pembahasan ini tidak melulu bicara kepada gereja-gereja berlatar belakang Nias. Ini berlaku juga buat kita Ononiha diaspora yang ada di berbagai kota atau mungkin melayani tidak di gereja yang berlatar belakang Nias. Jadi saya pikir materi ini relevan sekali. Baik, terima kasih Pendeta Novelman. Maaf ya, di sini mati lampu, tapi saya masih bisa masuk lewat mobile hotspot. Jadi mungkin saya bisa menyelesaikan hanya beberapa menit lagi, saudara-saudara. Jadi kita lihat memang ada juga kesadaran eskatologis, dalam arti pola pikir berubah. Kalau di dalam agama lama, pola pikirnya sangat siklis, ya. Jadi ada tidak ada suatu pola pikir yang linear. Jadi kekristenan itu sebenarnya dengan pola pikir eskatologis ini memperkuat suatu pola pikir yang mulai di awal dan ada tujuannya di akhirat. Nah, secara umum kita bisa katakan bahwa kekristenan sesudah Vanessa Dede sebuah sebenarnya menjadi identitas baru dalam arti menggantikan banyak sekali ritus-ritus dalam tahap-tahap kehidupan, ritus passages. Nah, silakan melanjutkan. Bisa lembaran berikut. Terima kasih. Nah, sekarang kita sejenak saja masuk Nederlands Luthers Genootschap. Ya, ini adalah dari Belanda. Awalnya mereka juga merekrut misionaris dari Jerman. Jadi ada misionaris pertama seperti Johannes Kersten, seperti Frickenschmidt dan Landwehr. Mereka sebenarnya orang Jerman yang direkrut oleh Nederlands Luthers Genootschap terus diutus ke Pulau-Pulau Batu. Tapi kemudian mereka membina misionaris sendiri di Oegstgeest, itu dekat Leiden. Teologi mereka mirip juga, ada pada satu sisi ada yang disebut Reveil, itu kebangunan rohani Belanda, tapi mereka juga sangat dipengaruhi oleh teologi etis. Ya, jadi mereka banyak mau membangun peradaban. Ya, itu mungkin lebih kuat daripada misionaris dari RMG. Mereka mau membangun peradaban. Mungkin juga karena Belanda waktu itu memang menjadi kekuasaan kolonial di Nusantara.
Nah, kemudian kita melanjutkan dengan lembaran berikut. Ya, jadi yang pertama adalah Johannes Kersten. Dia tiba di Pulau Tello, itu pusatnya Pulau Batu, pada tanggal 25 Februari tahun 1889 bersama dengan guru Johannes Lumbantobing. Jadi mereka sebenarnya dua orang. Yang sering disebut hanya Johannes Kersten yang dari Jerman, tapi yang diutus oleh Belanda, dan sering dilupakan guru Johannes Lumbantobing. Tapi beliau juga sangat-sangat penting sebagai misionaris pertama di Nias. Nah, kemudian kita lihat bahwa Kersten sudah harus pulang, hanya 1,5 tahun beliau bisa melayani di Pulau Tello, kemudian karena sakit dia harus pulang ke Jerman dan juga meninggal dunia setibanya di Jerman. Dilanjutkan oleh Christian W. Frickenschmidt, ini orang yang sangat terkenal di Nias, dan istrinya Katerina yang meninggal, kemudian dia nikah kembali dengan istri kedua Paulina, dan mereka membangun sekolah hari Minggu. Sekolah hari Minggu sangat-sangat penting untuk mengkokohkan kekristenan dalam satu masyarakat. Jadi mereka mengajar di sekolah-sekolah Sending yang didirikan oleh Sending tapi didukung oleh pemerintah, dan mereka juga sangat aktif di bidang sekolah hari Minggu. Nah, selain itu ada pendidikan, ya, mereka mendirikan sekolah-sekolah di banyak tempat. Ada pelayanan medis, awalnya hanya kasih obat-obatan seperti aspirin misalnya, yang notabene berasal dari Barmen, dari Jerman, tetapi mereka juga menjelajahi pulau-pulau. Ini semacam pelayanan eksplorasi, seperti David Livingstone di Afrika Selatan. David Livingstone juga sekedar mempersiapkan jalan-jalan untuk para misionaris yang menyusul dalam jejaknya. Jadi begitu juga ini orang-orang seperti Johannes Kersten, seperti Christian Frickenschmidt, seperti August Landwehr, sambil memimpin pos Sending, mereka menjelajahi banyak pulau, puluhan pulau yang ada di Pulau Batu, sampai ya kalau Landwehr yang membuka pos di Sigata, dia juga menjelajahi sampai ke Pulau Hayo, ya, yang saya belajar bahwa Forus Dr. Foluaha Bidaya berasal dari Pulau Hayo. Nah, ini termasuk salah satu pulau yang dibuka untuk kekristenan oleh misionaris Landwehr dan Frickenschmidt. Ada Ononiha juga yang sangat-sangat kuat dalam pekabaran Injil. Saya hanya mau menyebut dua orang, yaitu guru Nathanael Selibu. Akhirnya dia menjadi Demang, dan waktu dia sudah menjadi Demang, dia tidak mendukung Sending lagi. Tapi selama puluhan tahun dia memang sangat-sangat kuat mendukung Sending. Dan ada satu perempuan yang sangat-sangat menarik, berasal dari Sigata. Itu adalah Nyonya Fija Wanaitu. Fija Wanaitu ini perempuan luar biasa, karena waktu itu perempuan tidak begitu menyolok ke depan. Tapi Fija Wanaitu ini berani sampai menegur misionaris pun dia melakukan. Kalau misionaris berdosa, dia menegur. Dan ini ada banyak laporan tentang Fija Wanaitu yang bisa ditemukan di arsip-arsip di Belanda. Dan saya kira tokoh perempuan ini harus disebut dalam perjuangan untuk pekabaran Injil awal-awal. Silakan melanjutkan. Ya, ini misi di Pulau Batu itu sebenarnya berakhir pada saat Jepang merebut Pulau Batu.
Ya, itu pada tahun 1943. Nah, kemudian Steinhardt memang sedang berada di Belanda, tetapi Jepang sangat menghambat pelayanan misi di Pulau-Pulau Batu. Tapi sesudah Jepang berangkat tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah, ya, mereka kalah perang, mereka menyerah dan mereka mundur dari Pulau-Pulau Batu. Dan satu hari sesudah itu, para pemimpin Kristen di Pulau-Pulau Batu dipimpin oleh Pendeta Kana Waambe, mereka bertemu dan mereka mendirikan gereja Banua Kristen Protestan di Pulau-Pulau Batu. Nah, gereja itu lain dengan BNKP yang diakui oleh pemerintah Belanda. Gereja itu tidak pernah diakui oleh Belanda. Ya, tapi tentu di dalam masyarakat Ononiha Kreso di Pulau-Pulau Batu, gereja ini menjadi kebanggaan besar dan memang diakui oleh Lembaga Lutheran Sedunia, LWF. Tetapi belum diakui oleh pemerintah Indonesia. Karena memang susah waktu itu kan, karena Belanda masih ada di Indonesia sampai Desember 1949. Nah, kemudian ini dalam masa itu sulit sekali mendapat pengakuan oleh pemerintah. Tetapi akhirnya BKP bergabung melebur dengan BNKP pada tahun 1960. Jadi ada sinode di Pulau Telo sendiri yang mengambil keputusan itu pada tahun 1959 dan kemudian sinode BNKP yang bertemu di Ombelata pada itu sinode yang ke-25 yang diselenggarakan di Ombelata, menerima BKP menjadi resort yang ke-13 dari BNKP. Mungkin kita bisa langsung ke lembaran terakhir. Ya, ini lembaran, ya ini sudah satu lagi, maju lagi, oke. Ini hanya beberapa saran, karena saya mau menyelesaikan sekarang. Ada beberapa saran untuk misi ke depan. Ini warisan yang bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk membangun misi ke depan. Yang satu, di semua pelayanan gereja kita harus memperhatikan panggilan hati. Jangan pernah memilih orang yang hanya mencari jabatan untuk menjadi pendeta atau guru jemaat ataupun satuan eklesia. Ya, tapi betul-betul orang yang mempunyai panggilan hati. Itu sangat penting. Dan itu harus seimbang dengan struktur gereja atau struktur jabatan yang kuat. Ya, kita harus menjaga keseimbangan itu antara struktur jabatan dan panggilan hati. Begitu juga keseimbangan antara identitas denominasi. Ya, sekarang BNKP misalnya masuk Federasi Lutheran Sedunia. Saya tidak tahu BKPN juga masuk Lutheran atau tidak. Pokoknya denominasi ini memang bisa menolong untuk mendapat inspirasi-inspirasi dari tradisi tertentu, tetapi misi sending sejak awal selalu terbuka ekumenis. Mereka tidak begitu menegaskan denominasi sehingga menjadi tertutup terhadap orang Kristen lain. Semua orang Kristen harus selalu menyadari bahwa mereka adalah tubuh Kristus yang mempunyai banyak anggota, tetapi jangan sampai menutup diri. Jangan tangan mengatakan kepada kaki, saya tidak membutuhkan engkau. Itu salah sekali. Kemudian penghargaan terhadap budaya itu sangat penting. Kita lihat sukses-sukses sending misi di Nias dan juga di Pulau-Pulau Batu sangat tergantung kalau misionaris menghargai hada nononiha, tradisi budaya, itu sangat menolong, tapi harus juga kritis. Kalau misalnya hada dulu kan pada abad yang ke-19, misalnya kalau ada kembar
maka satu dilepaskan di hutan. Nah, itu ditentang oleh Sending. Jadi harus menjaga peri kemanusiaan. Tidak boleh ada menutup peri kemanusiaan. Ya, misalnya juga, ya lama sekali waktu kami mulai di Nias tahun 94, perempuan masih sulit sekali menjadi pendeta jemaat. Waktu itu hanya ada 2 pendeta fungsional yang hanya seperti pembantu pendeta jemaat. Tetapi ya kemudian kita melihat karena keadilan yang harus ada, dan karena sebenarnya tidak ada teologi yang sangat kuat untuk melarang perempuan dari jabatan pendeta, maka akhirnya perempuan menjadi pendeta, dan sampai sekarang perempuan Nias luar biasa. Jadi banyak bidang dipimpin oleh perempuan Nias, baik di gereja maupun di pemerintahan dan sebagainya, dan di pendidikan dan sebagainya. Nah, kemudian variasi jabatan sangat penting, saudara-saudara. Jangan menjadi pendeta sentris. Jangan pendeta menguasai semuanya. Tapi hargailah jabatan Satuan Ekreso. Hargailah jabatan Sinenge. Dan mereka juga harus dibina. Ya, Sinenge bisa juga sarjana. Ya, dia bisa mengajar katekisasi dan sebagainya. Sekarang kalau di Nias saya lihat nyanyian penting sama seperti di Papua, mungkin sudah perlu ada jabatan prokantor, ya, jabatan pemimpin musik, dan sebaiknya itu juga sarjana musik dan sebagainya. Kerjasama antara awam dan pejabat. Dan yang terakhir, saya mau menegaskan kesatuan gereja. Untuk misi gereja bisa berhasil di dunia ini, orang Kristen harus bersatu. Ya, itu tidak berarti harus menjadi satu organisasi, ya, tetapi mereka tidak boleh saling menjelek-jelekan, mereka tidak boleh saling bertentangan. Karena dunia ini hanya bisa percaya sesuai dengan Yohanes 17 ayat 20-21 kalau kita bersatu. Kita harus bersatu sama seperti Bapa dan Anak dan Roh Kudus bersatu. Satu persatuan kasih yang sangat-sangat kuat. Gereja hanya bisa berhasil dalam misinya kalau semua ononiha kreso bersatu, bau-membau di dalam misi Tuhan, misi Allah di dunia ini. Terima kasih. Sauhagele. Terima kasih Pak Pendeta Hummel untuk presentasinya, satu materi yang begitu baik dan mencerahkan kita. Terutama di bagian terakhir tadi saya melihat setelah memberikan saran-saran itu, beberapa chat dari kolom chat ini masuk dan memang ini sangat relevan sekali, di mana menjadi bahan evaluasi bagi gereja-gereja Ononiha. Dan selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Pendeta Dr. Foluah Bidaya untuk membagikan materinya. Kepada Bapak kami persilakan, mohon dibuka speakernya Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi kesempatan kepada kita semua untuk ikut serta ambil bagian dalam webinar ini. Tadi saya mendengar informasi dari moderator bahwa peserta webinar ini berasal dari hampir seluruh tanah air, termasuk dari Papua. Tuhan, ini satu hal yang luar biasa.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam waktu 20 menit sampai 25 menit ke depan saya akan berbicara tentang satu materi yang dibebankan kepada saya oleh panitia. Namun saya berharap bahwa teman-teman yang ikut ambil bagian dalam webinar ini boleh melengkapi apa-apa nanti yang saya sampaikan, karena saya tahu di webinar ini ada banyak orang-orang hebat yang sudah dipakai oleh Tuhan. Pertama, saya bersyukur kepada Pak Pendeta Dr. Hummel boleh bertemu. Selama ini hanya nama beliau yang saya dengar, tapi hari ini langsung bisa bertemu. Puji Tuhan, Pak Pendeta Dr. Hummel, orang Belanda sangat berjasa untuk saya secara pribadi, untuk orang Pulau Batu. Kalau orang Belanda tidak membawa Injil ke Pulau Batu, secara khusus di desa saya di Pulau Hayo, tentu saya tidak akan mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Selamat dunia. Saya tidak akan mungkin jadi pendeta, apalagi jadi evangelis. Jadi sekali lagi terima kasih. Sungguh sangat luar biasa orang Belanda jauh dari luar sana bisa datang karena mereka mengasihi Tuhan dan bisa melahirkan sebuah gereja atau kekristenan di Kepulauan Batu. Dan kirim salam dari kami, Pak Hummel, untuk orang-orang Belanda, terutama generasi misionaris pertama yang pernah menginjakkan kakinya di Kepulauan Batu. Ya, makanya untuk mengingat misi Belanda di Pulau Batu, nama-nama gereja kami BKPN di Pulau Batu itu banyak menggunakan nama-nama misionaris. Termasuk di jemaat kami di Hayo itu kami beri nama Jemaat Landward, itu seorang misionaris Belanda juga. Ya, saya melihat juga ada Bishop Amin di sini, Pak Pendeta Udege La Rosa, dan saya juga melihat ada mantan evangelis GNKP Indonesia. Saya berharap nanti bisa beliau-beliau bisa melengkapi apa yang saya sampaikan untuk menjadi bahan diskusi kita. Saya juga melihat ada orang hebat di sini, Bapak Dr. Isklin Manaal. Beliau seorang hakim tinggi, tapi hatinya sungguh luar biasa untuk misi Kristus. Dan kita berdoa supaya beliau ini ke depan bisa menjadi Bupati Selatan. Ada banyak juga Bapak-Bapak Ibu Pendeta yang saya lihat. Ada Pak sahabat saya, Bapak Pendeta Eliunus, juga sangat mencintai pelayanan di Nias. Ada tadi Pak Etika, Pak Hia dan Pak Haili Hia dan yang lainnya. Maaf saya tidak sebut satu persatu. Ada juga dari STT. Tadi saya melihat ada Pak Wilson Bapak Menevi dari STT Setia. Beliau ini juga calon-calon pimpinan sinode AFY ini ke depan ya. Ada Ibu Esther yang juga tokoh wanita Nias yang sangat mencintai pelayanan Tuhan di mana saja dan khususnya di Kepulauan Nias. Ya, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang lain, mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya sebagai pimpinan sinode BKPN atau sebagai salah satu pimpinan gereja di Kepulauan Nias, saya menyampaikan apresiasi kepada Pendeta Novel Manbau yang sangat inovatif memikirkan kegiatan-kegiatan yang bersifat okumenis. Dan khususnya dalam webinar kita kali ini, beliau telah mengangkat panitia yang saya lihat benar-benar solid, dan mereka ini memiliki hati yang mau melayani Tuhan Yesus. Dalam webinar ini, saudara-saudara, saya diminta panitia membawakan satu materi tentang potensi-potensi misi gereja-gereja Olomiha. Nah, melalui materi ini saya sama sekali tidak mau mengajarkan saudara-saudara mengenai mata kuliah
misiologi. Ya, tidak, karena saya tahu bahwa rata-rata yang ikut webinar ini sudah belajar mata kuliah atau paling tidak pernah ikut seminar-seminar tentang misi atau misiologi. Karena itu dalam materi yang akan saya sampaikan ini, saya hanya menjadikan materi ini dengan dua tujuan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan hal-hal yang bersifat menambah wawasan, bukan memberi ilmu, tapi menambah wawasan. Nah, kalau ilmu pasti kita sudah punya, ilmu misiologi sudah, tapi masalah wawasan itu penting, karena orang yang punya ilmu belum tentu punya wawasan. Ya, tapi orang yang punya wawasan mesti punya ilmu. Yang kedua, materi yang ingin saya sampaikan ini hanya sebagai stimulan, ya, stimulan saja agar gereja-gereja Onomiha dapat menjadi gereja yang misioner, tidak hanya visioner. Ya, saya melihat gereja-gereja kita Onomiha hanya sebatas menjadi gereja visioner tapi tidak misioner. Sebab visioner itu hanya melihat jauh ke depan, sedangkan misioner harus berbuat, yang melakukan aksi misi untuk mencapai visi yang ada lebih jauh ke depan. Ini juga sebuah evaluasi bagi gereja-gereja Onomiha, apakah sampai dengan saat ini kita masih dalam tataran gereja visioner atau sudah misioner. Ya, dan apa langkah baiknya kalau kedua-duanya, visioner tapi juga misioner. Jadi materi ini boleh saya katakan hanya sebagai stimulan yang sifatnya lokal. Jadi saya hanya bicara tentang masalah gereja Onomiha lokal, tapi tujuannya global, ya. Artinya saya mengajak kita melalui memahami potensi misi Nias dan bagaimana kondisi real saat ini. Dan saya berharap materi ini bisa menggeliat kita untuk memikirkan misi yang lebih luas, yang sifatnya global. Atau kalau saya mau katakan, kalau tadi Pak Hummel bicara tentang bagaimana badan misi RMG dan NZG dari Jerman dan Belanda datang membawa Injil ke Nias, sekarang bagaimana sebaliknya? Ya, gereja-gereja di Nias yang katakanlah sudah memiliki potensi yang luar biasa dari sisi misi, apakah sudah punya hati, ya, punya visi untuk membawa Injil keluar, ya, keluar. Itu barangkali sedikit yang akan mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, saudara-saudara, sekarang mari kita lihat materi yang saya akan sampaikan, dan panitia akan membantu saya membuka slide yang sudah saya kirim kepada panitia. Yang pertama, mari kita melihat Pulau Nias sebagai tempat lahir atau tempat asal kita, ya, sebagai Onomiha. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat Pulau Nias saat ini dari sisi wilayah, maka tidak pernah berkurang dan tidak pernah bertambah. Ya, Pulau Nias itu luasnya 5.625 km persegi. Saya kurang tahu ke depan akan ada penambahan atau justru akan berkurang. Mudah-mudahan akan tetap, ya, akan tetap. Kemudian dari sisi wilayah pemerintahan, sekarang Kepulauan Nias itu ada 4 kabupaten dan 1 kota. Yang pertama adalah Kabupaten Nias, ibu kotanya Agide, kemudian Kabupaten Nias Selatan, ibu kotanya Teluk Dalam, Kabupaten Nias Utara, ibu kotanya Lotu, Kabupaten Nias Barat, ibu kotanya Lahemi, dan Kota Gunung Stoli yang ibu kotanya adalah Kota Gunung Stoli. Dan dari 4 kabupaten 1 kota ini, yang paling luas adalah wilayah Nias Selatan. Wilayah Nias Selatan, bahkan kalau kita lihat
termasuk Pulau-Pulau Batu, maka ke depan layaklah Pulau-Pulau Batu itu menjadi satu kabupaten ya. Ya, makanya Pak Humel ini kita dorong juga ke depan, kita tunggu waktunya Tuhan. Dan Pak Dr. Rizky Manal pernah juga berbicara mengenai bagaimana Kepulauan Batu ke depan bisa menjadi satu kabupaten. Ya, karena dari banyak hal itu sangat penting, termasuk dalam pelayanan juga. Kepulauan Batu ya perlu ke depan boleh menjadi satu kabupaten sehingga akses pelayanan gereja pun bisa lebih optimal lagi ke depan. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari sisi jumlah penduduk sampai dengan tahun 2019 statistik mencatat bahwa penduduk Pulau Nias ada 877.135 jiwa. Ya, jadi cukup besar ya. Nah, kemudian dari jumlah jiwa ini, mari kita lihat per kabupaten. Pertama, kalau kita melihat per kabupaten, potensi-potensi misi yang ada, dari sudut penganut agama Nasrani, yaitu Katolik atau Kristen dan Katolik, kita mulai misalnya dari Kabupaten Nias. Ini termasuk potensi misi. Coba next slide-nya. Slide-nya next. Ya, next lagi, next. Ya, mari kita lihat Kabupaten Nias saat ini penduduknya ada 143.319 jiwa. Nah, pemeluk agama Nasrani ada 98,81%. Itu potensi misi yang ada di Kabupaten Nias. Dari 98,81% ini, pemeluk agama Kristen ada 86,24%. Sedangkan Katolik 12,57%. Itu di Kabupaten Nias. Kemudian yang kedua, mari kita melihat potensi misi di Kabupaten Nias Selatan, dilihat dari pemeluk agama Nasrani. Nias Selatan saat ini penduduknya berjumlah 360.531 jiwa. Dari jumlah ini, yang memeluk agama Nasrani 97,58%. Terdiri dari Kristen 78,21% dan Katolik 19,38%. Itu Nias Selatan. Lalu mari kita melihat yang ketiga adalah Kabupaten Nias Utara. Bagaimana potensi misi di sana dilihat dari sisi pemeluk agama Nasrani. Ya, Nias Utara jumlah penduduknya ada 147.274 jiwa. Pemeluk agama Nasrani 94,65%. Yang terdiri dari Kristen 79,59% dan Katolik 15,06%. Lalu keempat, Kabupaten Nias Barat. Kabupaten Nias Barat jumlah penduduknya 89.994 jiwa. Lalu kita melihat potensi misi di sana dilihat dari sisi pemeluk agama Kristen atau Nasrani, yaitu 97,73%. Di antaranya Kristen 78,48%, Katolik 19,25%. Nah, Kota Gunung Sitoli, ya, jumlah penduduknya ada 136.017 jiwa, dan potensi misi di Kota Gunung Sitoli dilihat dari sisi pemeluk agama Kristen ada 86,45%, yang terdiri dari Kristen 79,09% dan Katolik 7,36%. Jadi kalau kita
kalkulasikan seluruhnya, saudara-saudara sekalian, seluruh kepulauan Nias, ya, ada 95,44% penganut agama Nasrani. Ya, artinya bahwa penganut agama Nasrani, baik Katolik maupun Kristen, dibandingkan dengan agama-agama lain, maka kita tergolong mayoritas. Jadi 95,44%. Agama lain itu hanya 4,56%. 4,56%. Ya, 56%. Yaitu terdiri dari kalau kita semua jumlahkan itu di seluruh kepulauan Nias yang terdiri dari 4 kabupaten 1 kota, penganut agama Kristen adalah 80,32% dan Katolik 19,68% seluruh kepulauan Nias. Itu potensi misi dilihat dari pemeluk agama. Jadi tadi Pak Hummel sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana gereja Protestan praktis dilahirkan oleh RMG dan NZG, juga dibesarkan oleh RMG dan NZG. Dan dari sisi misi RMG, tahun ini kita akan memperingati 156 tahun berita Injil di Nias, tepatnya 27 September tahun 1865, 156 tahun yang lalu. Dan tadi Pak Hummel sedikit memisahkan penjelasan tentang bagaimana Injil masuk di Pulau-Pulau Batu yang dibawa oleh Johannes Kersten pada tanggal 25 Februari tahun 1889. Itu berarti tahun ini Injil sudah masuk di Pulau-Pulau Batu dengan usia 132 tahun. Jadi sedikit ada perbedaan yang di daratan dengan yang di kepulauan. Kalau di daratan 156 tahun, kalau di kepulauan 132 tahun untuk tahun ini. Jadi itulah saudara-saudara sekalian, potensi misi di gereja-gereja Ononiha dilihat dari sudut pemeluk agama Nasrani. Sekarang mari kita lihat potensi-potensi misi yang ada dari sudut denominasi gereja yang ada di Pulau Nias. Nah, kalau kita melihat di 4 kabupaten 1 kota yang ada di Pulau Nias, saya sedikit beberapa waktu ini saya coba cari data yang lebih akurat. Saya dapatkan bahwa khusus di Kabupaten Nias, di sana ada 36 denominasi gereja. Ya, tentu tidak hanya gereja-gereja yang lahir dari bumi Nias. Ini justru kebanyakan gereja-gereja yang ada di sana yang berasal dari luar, sinode-sinode dari luar masuk dan dianut oleh Ononiha. Kemudian di Kabupaten Selatan ada 48 denominasi, Kabupaten Nias Utara ada 17 denominasi, Kabupaten Nias Barat ada 20 denominasi, Kota Gunung Sitoli ada 49 denominasi. Jadi kalau kita urutkan, pemecah rekornya di Gunung Sitoli 49 denominasi, nomor 2-nya di Nias Selatan 48 denominasi, dan Kabupaten Nias 36 denominasi. Baru urutan berikutnya Nias Barat, dan terakhir Nias Utara. Jadi cukup banyak. Saya tidak ada waktu untuk menyebut nama-nama gereja ini, terlalu banyak. Ya, yang ada di utara juga ada di selatan, tapi ada juga yang ada di selatan mungkin tidak ada di utara. Pokoknya cukup banyak. Jadi ini semuanya masuk kategori gereja-gereja Ononiha. Nah, jadi semua gereja-gereja ini berada di dalam, selain Katolik ya, dalam naungan Protestan, ada yang aliran Lutheran, ada yang aliran Calvinis, ada aliran Pentakosta, dan ada aliran karismatik. Nah, selanjutnya secara singkat juga saya mau sampaikan potensi-potensi misi yang ada dilihat dari sisi sinode gereja. Ya, saya singkat saja saudara-saudara karena waktu. Saat ini ada coba next.
ada 8 sinode. Coba di next, operator. Ya, 8 sinode gereja Ononiha yang sinode gereja Ononiha yang saya maksud adalah gereja yang memang lahir dari bumi Nias dan sinodenya berkedudukan di Pulau Nias. Yaitu ada BNKP, kemudian ada AFY, kemudian ada gereja Amin, kemudian ada gereja ONKP sinode ya. Kemudian ada BKPN, ya, ada BKPN. Kemudian ada BNKP Indonesia, ada BNKP Raya, dan ada yang terakhir itu GKNI. GKNI. Kalau BNKP berkedudukan di Gunung Sitoli, kemudian AFY juga di wilayah di Ganeggawo, kalau gereja Amin di Humene, ONKP di Nias Barat, kemudian BKPN di selatan, GNKP Indonesia di Gunung Sitoli, kemudian ada BNKP Raya itu di selatan dan GKNI di selatan. Di selatan. Ya, jadi sinode-sinode gereja ini ya ini merupakan bagian dari potensi misi yang ada di Nias, dan ada beberapa sinode yang tergolong besar ya di sini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah potensi-potensi misi yang ada dilihat dari sisi pelayan, khususnya pendeta. Saya belum sempat menghimpun jumlah guru jemaat, jumlah penatua gereja, dan lain sebagainya. Saya coba menghimpun data terkait dengan masalah pendeta. Sinode BNKP, ini mohon maaf, gereja-gereja lain juga saya belum sempat dapatkan data, tapi khusus sinode-sinode gereja Ononiha, saya melihat potensi pelayan pendetanya cukup luar biasa. BNKP ada 642 orang pendetanya. Kemudian AFY 92 orang, gereja Amin 54 orang, ONKP ada 56 orang, BKPN 72 orang, GKPN Indonesia ada 80 orang, BNKP Raya 7 orang, dan GKNI 2 orang. Tapi anehnya bahwa di antara 8 sinode ini baru BNKP yang sudah mengutus misionaris ke luar negeri, 2 orang pendeta. Ya, yang lainnya belum. Termasuk gereja kami BKPN baru memikirkan. Tapi sedang kami pikirkan. Ya, bagaimana keterlibatan BKPN untuk misi luar. Ya, tapi coba Bapak Ibu bayangkan dalam kurun waktu 156 tahun berita Injil di Nias, ya kalau kita melihat dari perspektif gereja secara keseluruhan, secara denominasional sinodal, artinya baru 2 orang misionaris Ononiha yang diutus oleh gereja Nias sendiri, gereja Ononiha sendiri. Ya. Nah, terakhir sekarang Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, dari potensi-potensi yang saya sampaikan tadi, maka sudah jelas bahwa sebetulnya gereja-gereja Ononiha ini, baik yang ada di Pulau Nias maupun yang ada di luar Nias, tidak ada alasan untuk tidak terlibat dalam gerakan misi sedunia. Tidak ada alasan untuk tidak terlibat dalam misi gereja sedunia. Tapi di mana letak persoalannya, mungkin itu nanti yang akan menjadi bahan diskusi kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa aksi misi gereja itu dasar utamanya adalah amanat agung Tuhan Yesus atau the Great Commission, sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada
akhir zaman. Di gambar di slide, saya menulis di situ bahwa sesungguhnya gereja yang betul-betul punya hati misi itu, ya kalau kita ibaratkan HP, dia harus memiliki dua kartu, ya dual ya. Yang harus dimiliki gereja itu namanya kartu sentripetal. Ya. Yang kedua, kartu yang kedua yang harus dipunyai oleh gereja yang punya hati misi adalah kartu sentrifugal. Ya. Yang hatinya keluar. Yang tidak hanya di dalam gereja dan sendiri, tapi arahnya adalah kepada orang-orang yang non-Kristen, yang belum percaya kepada Yesus dan sifatnya lintas budaya. Dan apakah itu kartu sentripetal atau kartu sentrifugal yang kita pakai, tetap 3 tugas panggilan gereja itu selalu dibawa, yaitu marturia, koinonia, dan diakonia. Ya, jadi gambaran ini mudah-mudahan bisa menjadi evaluasi bagi kita sebagai gereja-gereja Onuniha yang selama ini sudah melaksanakan tugas pelayanan selama beberapa tahun, atau katakanlah sudah 156 tahun berita Injil di Nias. Apakah kita sudah menggunakan 2 kartu ini? Kalau memang kita sudah menggunakan 2 kartu ini, kartu yang mana yang lebih banyak kita gunakan? Kartu sentripetal atau sentrifugal, atau dua-duanya, atau hanya sentripetal. Sentrifugal ya sama sekali belum berfungsi. Maka saya berharap dengan memperingati hari misi ke-156 tahun berita Injil di Nias ini, mari kita evaluasi, terutama gereja-gereja yang pusat sinodenya di Kepulauan Nias, juga gereja-gereja lain dari luar yang melayani di Nias, juga gereja-gereja Nias yang ada di luar. Ya, mari kita jadikan ini sebagai sebuah evaluasi bagi kita. Ya, bagaimana kartu aksi misi kita ya sudah berfungsi selama ini. Ya, apakah sudah dua-duanya jalan? Sebaiknya dua-duanya jalan. Ya, kita jangan lupa juga menyentuh di dalam, tapi jangan kita abaikan menggunakan kartu sentrifugal, yaitu keluar, untuk memikirkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Dan saya melihat disinilah letak kelemahan banyak gereja-gereja Onuniha selama puluhan tahun, bahkan sampai ratusan tahun Injil sudah masuk di Nias. Kita lebih banyak memikirkan ke dalam, kita kurang memikirkan keluar. Ini sama dengan gambaran gereja mula-mula di Kisah Para Rasul. Ya, ketika Yesus naik ke surga dan dia mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ternyata kalau kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 sampai dengan pasal 7 ayat 57, gereja mula-mula itu hanya mengaktifkan kartu misi sentripetalnya. Ya, menjangkau orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem dan di seluruh Yudea. Nah, lalu akhirnya terjadi penganiayaan. Setelah terjadi penganiayaan, baru orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan itu berserak, lalu mulai masuk ke Samaria, dan akhirnya sampai di ujung bumi. Jadi setelah ada penganiayaan, baru diaktifkan kartu sentrifugalnya. Dan saya berharap jangan sampai gereja-gereja ini seperti itu. Ya, jangan sampai ada penganiayaan, baru gereja-gereja di Nias tergeliat untuk menggunakan kartu misi sentrifugalnya. Ya, akhir-akhir ini kita digeliat ada gerakan Islamisasi, penghijauan di Nias. Saya melihat ada makna positifnya juga. Akhirnya semua bergerak. Ini juga barangkali Tuhan izinkan untuk kita, supaya kita selama ini sudah terlena melihat ke dalam saya. Tuhan bilang, kamu keluar, kalau tidak mau, ya akulah sekarang utus mereka, kirim mereka supaya kalian yang ditaklukkan. Ya, jadi saya melihatnya dari sisi itu. Karena itu, saudara-saudara
yang dikasihi Tuhan, siapapun yang ikut dalam webinar ini, terutama kita gereja-gereja Ununi, mari kita aktifkan kartu misi kita yang 2 ini dan kita kerjakan secara simultan, secara bersama-sama. Jangan tunggu sampai orang Nias bertobat semua baru pikirkan orang luar. Kalau kita pikirkan semua orang Nias bertobat dulu, baru kita pikirkan orang Afrika, orang Libya, dan orang lain yang belum percaya Tuhan Yesus. Kapan? Ya sudah saatnya sekarang kita terlibat di dalam misi. Pada bulan September ini, Pak Humal, saya selalu serukan kepada seluruh pendeta dan warga BKPN, saya bilang, doa-doa di gereja bulan ini harus doa-doa misioner. Doakan salah satu suku di dunia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena selama ini doa-doa kita pun terlalu banyak doa-doanya di kartu sentripetal. Kesehatan kita lah, supaya gedung gereja kita cepat selesai pembangunannya, supaya warga jemaat kita diberkati Tuhan. Jarang kita berdoa supaya orang-orang yang belum percaya Yesus di suku-suku yang terabaikan boleh disentuh. Jadi saya sudah instruksikan kepada seluruh jajaran BKPN, bulan ini, bulan September, bulan misi, supaya semua doa-doa di dalam gereja, termasuk di rumah tangga, doa-doa yang sifatnya sentrifugal, yaitu doa-doa misi. Ya, saya pikir itu saja, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan saudara moderator, yang bisa saya sampaikan sebagai bahan diskusi kita, dan mudah-mudahan ini bisa dimengerti, difahami oleh kita semua, dan menjadi bahan untuk menambah wawasan kita, sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi kita dan bagi gereja-gereja di Pulau Nias untuk terus melibatkan diri dalam misi yang bersifat global ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, shalom. Baik, terima kasih Pak Pendeta Fuloh Habidayah untuk materinya yang menarik. Bapak Ibu yang peserta webinar misi ini, kita telah mendengarkan pemaparan Pak Fuloh Habidayah, yaitu betapa banyak potensi misi gereja-gereja Ononiha, dan tadi beliau menyampaikan satu kalimat menarik, yaitu tidak ada alasan untuk tidak bermisi. Dan misi itu sendiri harus holistik, di dalam dan di luar. Kita akan segera masuk dalam diskusi bersama dan sebelum itu kami memberikan kesempatan kepada 2 pimpinan gereja untuk menanggapi materi ini. Kesempatan pertama kami berikan kepada Pendeta Odedege La Rosa, Bishop Gereja Amin. Kepada Bapak kami persilakan. Pak Pendeta La Rosa, silakan. Setelah Pak Pendeta La Rosa akan disambung nanti oleh Pak Pendeta Fak Jibua, mantan Eporus Gereja GMKPI Indonesia. Silakan Pak, silakan. Belum kedengaran suaranya, Pak. Belum keluar suaranya. Ya. Shalom. Ya. Sudah bisa dengar saya? Sudah bisa dengar saya? Halo? Sudah Pak, silakan. Sudah Pak, silakan. Oh sudah. Baik. Yahobu, Bapak, Ibu sekalian, dan terima kasih kesempatan yang diberi kepada kami oleh panitia untuk memberi tanggapan singkat terhadap kedua materi yang sudah disampaikan oleh baik tadi Pak Hummel dan juga Pak Eforus BKPN. Yang pertama-tama kami mengapresiasi seminar ini karena bagi kami misi adalah hal yang sangat penting, bahkan
itu menjadi inti dari program gereja atau dari aktivitas gereja, karena gereja memang dipanggil untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, kalau melihat soal potensi misi gereja-gereja ini, saya kira bahwa potensi itu ada. Ya, setiap gereja pasti punya potensi untuk melakukan misi, karena memang gereja dipanggil untuk melakukan misi, memberitakan Injil. Nah, bagi saya secara pribadi, saya kira ada 3 peran yang dapat dilakukan oleh gereja dalam misi ini. Ya, yang pertama tentu adalah mengutus tenaga-tenaga atau orang-orang, apakah itu warga gereja ataupun para pendeta, untuk keluar memberitakan Injil di luar gerejanya, baik itu yang tadi di sekitar kita di suku Nias seperti tadi Pak Eforus sampaikan, maupun keluar dari suku Nias. Tentu itu yang pertama, bahwa gereja bisa mengutus orang-orang, dan kita bisa melihat memang hanya BNKP yang sudah mengutus, sementara yang lain belum. Tapi yang kedua yang bisa dilakukan sebenarnya dalam misi adalah juga dengan mendukung gerakan misi itu dengan dana. Ya, jadi misi tidak hanya memberitakan Injil, mengutus orang, tetapi juga bagaimana mendukung pekerjaan misi itu dengan memberi apa yang kita punya. Dan gereja-gereja sebenarnya bisa melakukan itu, gereja di Nias ya, bisa melakukan itu, mengumpulkan dana. Kalaupun tidak ada orang yang bisa keluar, kita utus keluar, tapi kita bisa mendukung, mengumpulkan dana untuk mendukung orang-orang yang sedang di luar, yang sedang ada di garis depan untuk memberitakan Injil. Itu yang kedua ya. Dan sebenarnya ini mudah. Ya, kita bisa melakukan itu mulai dari gereja-gereja kita, jemaat-jemaat kita yang ada di kota ya, yang cukuplah dari sisi keuangan bisa mengumpulkan dan mendukung. Jangankan juga dulu mendukung keluar, tapi mendukung jemaat-jemaat kita atau gereja kita yang ada di Nias ini ya, memang sangat kesulitan dalam keuangan. Saya kira itu bisa dilakukan. Jadi itu yang kedua, karena itu saya pikir potensi misinya pasti ada. Karena ya uang kita pasti ada, baik itu apakah pribadi kah atau secara organisasi gereja atau jemaat. Lalu yang ketiga yang bisa dilakukan sebenarnya, ya setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Eforus, bagaimana menggerakkan gereja-gereja dan warga gereja untuk mendukung pekerjaan misi ini dengan doa. Saya kira doa itu penting. Itu justru yang menggerakkan atau yang memberi api terhadap pekabaran Injil dan membuat orang-orang bisa ya terbuka hatinya untuk menerima Kristus. Tanpa doa, pekabaran Injil apapun saya kira nggak jalan. Ya. Nah, karena itu kalau dilihat dari 3 ini, maka tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Kalau kita tidak bisa mengutus orang keluar, maka 2 peran yang lain itu bisa dilakukan oleh gereja. Ya, mendukung dengan uang, dengan dana, pekerjaan pekabaran Injil, dan yang kedua adalah mendoakan orang-orang yang berada di garis depan dalam pekabaran Injil, atau mendoakan orang-orang yang belum percaya ya, untuk kemudian bisa menjadi percaya. Tapi persoalannya ialah bahwa gereja kita memang kita harus akui ya, memang belum melakukan itu, minimal belum maksimal. Mungkin sebagian dari kita sudah, tetapi saya kira belum maksimal. Lalu bagi saya, mengapa gereja-gereja tidak maksimal dalam misi ini? Yang pertama, ini Bapak Ibu bisa setuju atau tidak setuju, tapi bagi saya ini pikiran saya. Yang pertama itu karena ya pengajaran gereja tentang misi memang kita akui sangat kurang. Ya, gereja lebih banyak memberitakan Injil ke dalam, memperkuat jemaatnya, mengajar warga jemaat untuk percaya kepada Tuhan,
meninggalkan kehidupan lama, lalu bagaimana menjadi pengikut Kristus, tapi mengajar jemaat bagaimana tanggung jawab jemaat terhadap sesama, tanggung jawab untuk melakukan amanat agung, saya kira belum. Ya, di gereja kami juga kami merasa bahwa itu memang belum maksimal untuk dilakukan, sehingga warga gereja belum memiliki pemahaman atau tanggung jawab atau panggilan untuk memberi dirinya untuk terlibat dalam pekerjaan misi, dalam memberitakan Injil kepada orang lain. Nah, itu yang pertama. Nah, saya sering katakan di ini jemaat saya, itu prinsip gereja itu berbeda dengan prinsip koperasi. Ya. Prinsip koperasi itu adalah dari kita, oleh kita dan untuk kita. Sementara prinsip gereja itu sebenarnya dari gereja, oleh gereja dan untuk dunia sekitarnya. Itulah kehadiran gereja, itulah panggilan gereja. Tapi yang dipahami oleh banyak warga jemaat kita dan juga kadang-kadang sebagian dari para pengerja gereja, mereka memahami gereja itu sebagai koperasi. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kumpulkan, itu semua kembali kepada mereka. Bagaimana mereka menikmati, sehingga untuk melihat keluar, melihat sesama warga, sesama jemaat, ya, sesama internal gereja saja kadang-kadang tidak. Mereka cukup kaya dalam tanda petik, tetapi sedikit pun tidak ada beban untuk membantu mereka yang ada dalam kesulitan. Jadi kita semua yang ada di sini coba dilihat ya seperti itu. Kalau saya lihat seperti itu. Nah, kalau kami di gereja Amin, kami itu sudah mulai mengajar jemaat kami dalam bentuk subsidi silang. Jemaat-jemaat besar kami beri tanggung jawab untuk membantu jemaat-jemaat kecil. Nah, dan ini salah satu langkah praktis bagaimana mewujudkan misi itu, walaupun memang masih belum bisa keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan yang kedua sebenarnya mengapa gereja-gereja belum maksimal. Ini selain daripada pengajaran gereja yang kurang tentang misi, tapi juga karena gereja masih bergumul dengan pemenuhan kebutuhannya. Ya, mungkin hanya BNKP lah ya, yang sekarang begitu saya kira cukup mandiri secara sinodalnya. Tapi kalau gereja-gereja lain, ya saya tidak terlalu tahu. Tapi kalau gereja kami memang itulah tantangan kami. Ya, biaya operasional kami ya cukup pas-pasan. Tapi di jemaat-jemaat sebagian besar jemaat-jemaat masih sangat miskin. Nah, karena kemiskinan itu maka mereka memang belum pernah bisa melihat keluar. Mereka hanya melihat bagaimana memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Walaupun sebenarnya bahwa dalam pelaksanaan misi ini gereja tidak harus cukup ya atau berlebihan baru bisa melihat keluar. Mestinya dalam keberadaan apa adanya dia mampu untuk melihat, karena itulah tugas panggilan dari gereja. Tapi gereja masih belum melakukan itu atau melihat hal ini. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga sebenarnya mengapa masalah misi ini tidak terlalu kuat di gereja-gereja ini? Karena menurut saya ini yang paling penting adalah karena semangat rohani kita yang belum begitu rendah. Apinya tidak ada sebenarnya. Mohon maaf, mungkin Bapak Ibu mungkin tidak setuju dengan saya, tapi saya lihat untuk misi itu harus ada apinya. Kalau tidak ada apinya maka nggak ada gerakannya. Dan kalau kita kembali tadi kepada apa yang disampaikan oleh Pak Hummel di Jerman ketika itu, yang keluar itu untuk memberitakan Injil itu karena karena api, karena ada api itu gerakan pietisme itu, ya atas gerakan kebangunan rohani yang ada di Jerman pada waktu itu, dan akibat api itu orang hidup dalam kesalehan dan tidak hanya hidup dalam kesalehan, tetapi hati mereka terbakar, berkobar-kobar untuk keluar mencari jiwa, untuk membawa kepada Tuhan. Jadi persoalannya ketika api tidak ada, saya kira gereja-gereja manapun tidak terlalu bisa maksimal. Ya, karena apilah yang menggerakkan gereja, api yang menggerakkan orang-orang untuk keluar. Karena bermisi itu adalah mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan hidup, berani jangankan mati, tetapi berani rugi, berani menderita untuk orang lain. Siapa yang mau berani untuk mengorbankan dirinya, atau berani rugi, berani keluar untuk memberitakan Injil di tengah-tengah keadaan seperti ini, kalau tidak ada api dari Tuhan.
Saya kira tidak ada. Saya lihat ya, sekarang ini orang-orang justru semakin mencari kesenangannya. Pokoknya dia mengikuti, percaya lalu senang, dia anggap itu udah bagus lah. Bagi saya di situ persoalan utama. Mengapa misi ini tidak jalan? Sepanjang tidak ada apinya, maka sehebat apapun iman seseorang, sehebat apapun wawasan pengetahuannya dan mungkin uangnya, mungkin juga termasuk Bapak Ibu yang punya uang ya, tidak tergerak untuk memberi. Ya, tapi kalau ada api Tuhan yang menggerakkan orang, pasti orang akan memberi. Jadi sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakukan oleh gereja-gereja. Ya, jadi barangkali Bapak Ibu itu yang saya bisa memberi tanggapan karena masalah waktu dan mohon maaf ya karena dalam jadwal memang hanya sampai jam 12. Saya sudah ada terikat dengan keluarga, berangkat ke pernikahan sekarang. Jam 12 tadi memang saya ditunggu. Jadi nanti setelah ini saya tidak bisa mengikuti sampai akhir. Saya mohon maaf, ya saya akan cabut. Barangkali demikian apresiasi kami untuk panitia. Dan terima kasih untuk Pak Humel yang sudah memberi wawasan sangat baik bagi kita semua untuk melihat latar belakang misi dan perkembangan misi dari awal sampai di NIAS, dan juga untuk Pak Eforus BKPN yang sudah memberi kita wawasan bagaimana potensi misi itu yang ada di NIAS. Barangkali demikian dari kami dan terima kasih. Yahowu. Yahowu, terima kasih Pak Ode de la Rosa untuk tanggapannya. Kejujuran dari beliau adalah mewakili kejujuran kita bersama bahwa kita masih tertatih-tatih dalam misi ini. Karena salah satu faktornya semangat rohani yang rendah. Dan biarlah ini menjadi evaluasi buat kita, terutama kita yang adalah hamba-hamba Tuhan. Baik, kita akan pindah kepada penanggap kedua, yaitu kepada mantan Eforus GMKP Indonesia, Pak Pendeta Faat Jebua. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, dibuka dulu speakernya, Pak. Bagaimana sudah? Sudah, Pak, silakan. Baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Yahowu. Salam. Iya, pertama-tama tentu secara pribadi saya berterima kasih kepada panitia yang sudah memberi kepercayaan kepada saya ikut di dalam kegiatan yang sangat luar biasa ini, pekerjaan besar untuk memikirkan bagaimana membesarkan kerajaan Allah di muka bumi ini melalui kita gereja-gereja Onuniha. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentu kami mengapresiasi Sinode BKPN yang sudah memulai tugas ini dengan melaksanakan webinar ini. Ini satu langkah yang sangat baik, yang sangat positif dan perlu kita dukung seterusnya. Melalui pembicara pertama tadi, Pak Pendeta Dr. Uwe Humel, ada banyak beliau berbicara tentang pelaksanaan misi yang dilaksanakan oleh badan-badan misi baik dari Belanda maupun yang dari Jerman. Nah, hanya saja saya menunggu-nunggu tadi sebenarnya saya mau mengetahui supaya kita juga bisa menjadikan satu acuan nantinya. Kira-kira berapa tahun ya atau berapa puluh tahun setelah Belanda, Jerman itu menerima Kristus, baru mereka memiliki keterbanan untuk melaksanakan misi ini. Nah, kenapa saya mengaitkan ke sana? Karena kita sekarang di NIAS sudah 156 tahun. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eforus BKPN dengan detail ya, bahwa kita sudah cukup lama menerima Kristus. Tapi kenyataannya sampai saat ini gereja-gereja yang sudah menerima Tuhan selama 156 tahun ini belum tergerak hatinya untuk memikirkan tugas keluar ini. Yang tadi diistilahkan oleh Pak Eforus BKPN itu yang kegiatan keluar atau sentrifugal. Kebanyakan kita hanya memikirkan ke dalam saja, sentripetal itu kata istilah beliau tadi. Dan itu fakta.
pertanyaannya kenapa kita masih seperti itu? Tadi sebagian sudah dijawab oleh Pak Bishop Amin, bahwa memang kita ini terbuai dan sudah puas diri. Kalau gereja kita sudah berkembang, gedung gereja kita sudah mulai megah, ya kan ya, jadi jemaat kita juga sudah nyaman-nyaman, maka udah sampai di situ, cukup sampai di situ. Tidak ada lagi mau memikirkan yang lain. Artinya gereja-gereja yang di Nias sekarang ini sebenarnya sudah ada di zona nyaman. Saya kaitkan tadi yang disentil sedikit oleh Bapak Eforus BKPN. Mungkin kita harus menunggu bahwa kita ini dihajar dulu habis-habisan. Ya, dihajar dulu dari luar, kita mendengar, kita mau dihijaukan baru bisa bergerak. Tapi puji Tuhan kita tidak sampai menunggu begitu. Ini pertemuan yang sangat berharga ini bisa terlaksana pada hari ini. Nah, melalui forum ini, saya mau menanggapi dan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengalaman badan misi, baik yang dari Belanda maupun yang dari Jerman yang sudah banyak diuraikan oleh pendeta Dr. Uwe Hummel tadi, bahwa yang pertama sekali sebenarnya mereka mencoba membangun kerjasama, keselarasan antar aliran-aliran kepercayaan mereka dengan denominasi gereja yang ada. Mereka mencoba membuka sekat-sekat itu dan mereka memiliki satu persepsi ke depan bagaimana mereka mengemban misi Allah ini atau amanat agung Allah ini. Jadi barangkali kalau kita katakan sekarang saya bawa di tengah-tengah kita di daratan Nias ini, kenapa tidak Pak Eforus BKPN, Pak Bishop Amin, kita duduk bersama pimpinan-pimpinan sinode yang 8 tadi itu. Kita duduk bersama, kita pikirkan bersama apa yang harus kita lakukan untuk membangun pekerjaan misi melalui sinode-sinode denominasi gereja yang ada di daratan Nias. Nah, ini usul kami yang pertama. Kita duduk bersama para pimpinan-pimpinan sinode untuk memikirkan apa yang harus kita lakukan setelah kita 156 tahun menerima berita sukacita itu. Jadi barangkali ini nanti tindak lanjut daripada webinar ini. Siapa yang memulai, mari kita nanti diskusikan. Itu saran kami. Kita libatkan semua pimpinan-pimpinan gereja, pimpinan-pimpinan sinode yang ada di Nias secara khusus, dan kalau memang ada juga sinode dari luar yang mau bergabung, barangkali itu semakin memperkuat apa yang mau saya sampaikan ini. Yang kedua, di dalam itu nantinya peran kaum awam ini yang sangat penting kalau menurut saya. Saya sangat mengikuti tadi apa yang disampaikan oleh pendeta Hummel, itu ternyata peran daripada kaum awam ini sangat penting di dalam misi. Dan barangkali juga kalau kita lihat di dalam perjalanan misi, ya kalau kita baca kisah para rasul tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Eforus BKPN, maka sebenarnya orang-orang yang bukan pendeta, kaum awam itu yang banyak berperan, baik yang disuruh-suruh kemana-mana, yang mengumpulkan dana, yang memasak di dapur umum, itu kaum awam, dan itu mendukung semua kegiatan mereka. Saya melihat sudah mulai dari sekarang, setelah nanti kita bertemu pimpinan sinode, kita mencoba inventarisir dari masing-masing sinode kaum awam itu yang bisa kita harapkan mau bekerja sama, mau memberi hati, yang istilahnya Pak Hummel tadi itu vocatio interna, ya, yang memiliki hati yang baik, yang betul-betul mau menyerahkan diri untuk pekerjaan misi ini. Yang ketiga, menurut kami setelah kita mengadakan ini diakonia ini. Saya yang mencatat tadi dari Pak Hummel ini, ternyata diakonia sangat mendukung pekerjaan misi. Selama ini kita sinode-sinode di Nias membentuk komisi diakonia, tapi hanya memikirkan bagaimana kita melayani orang sakit. Bagaimana kita berkunjung melihat orang yang sedang menderita, kena bencana, kena musibah, hanya sampai di sana. Tapi ternyata setelah saya melihat tadi, ternyata komisi diakonia yang ada pada mereka di sana itu malah justru bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan dari membuka lapangan pekerjaan dia memiliki satu kekuatan besar untuk menghasilkan dana yang besar. Karena pelayanan misi tentunya juga butuh dana yang besar. Nah, jadi barangkali ini yang harus kita pikirkan. Nah, untuk itu
dan juga sekaligus saya masuk sarankan ini, kenapa kita masih belum begitu tertarik dengan misi ini, belum menjiwai Bapak Ibu. Untuk itu mungkin mulai dari anak-anak ini, dari dini, ditanamkan sifat misi ini bagi anak-anak kita sekolah dini, sejak dini. Artinya apa? Guru-guru sekolah minggu kita harus bekali anak-anak kita itu yang masih anak-anak ini di kelas sekolah minggu barangkali, mereka harus sudah mengerti apa sebenarnya itu misi, sehingga mereka mulai masuk ke dalam jiwa mereka dan mulai mereka tertarik untuk pekerjaan misi ini. Tentu caranya ya bekali guru-guru sekolah minggu, berkali para Bapak Ibu pendeta, sehingga mereka bisa meneruskan hal ini kepada. Yang berikutnya, tentu setelah bertemu tadi pimpinan sinode, masing-masing sinode ini membentuk komisi misi atau badan misi, dan mereka yang memikirkan secara khusus. Tadi ada banyak disinggung mengenai pendeta. Saya rasa kalau kita percayakan kepada pendeta, ini tidak jalan. Karena pendeta sudah sibuk untuk melayani pelayanannya baik di jemaat ataupun di distrik atau di resort. Mereka sudah sibuk melayani umat. Tapi untuk memikirkan misi ini, bentuk badan. Di sana mungkin dilibatkan orang pendeta yang dari latar belakang teologi, dan juga kaum awam tadi, kita libatkan mereka di sana. Dan barangkali yang paling terakhir bagi kami mengenai hal ini, yang kita pikirkan ini tentu pekerjaan besar. Pekerjaan besar dan perlu kerjasama secara keseluruhan. Kalau bisa pekerjaan ini tidak hanya dikerjakan oleh salah satu sinode, tapi kita kerjakan, kita keroyok secara bersama-sama dengan membangun sinergitas antar seluruh pimpinan-pimpinan sinode yang ada di daratan Nias ini. Tidak ada kata tidak bermisi. Saya menggarisbawahi dari Pak teman saya, Pak Dr. FL Bidaya, tidak ada kata kalau tidak bermisi. Semua kita dukung ini dan kita berdoa. Selanjutnya, bentuk tim doa di masing-masing sinode. Bentuk tim doa di masing-masing sinode khusus untuk mendoakan misi yang akan dikerjakan oleh kita umat Kristiani, umat Nasrani yang ada di Nias ini. Barangkali ini yang bisa kami berikan kontribusi pemikiran dalam pertemuan yang luar biasa ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan berharap hal ini yang kita laksanakan pada hari ini baru awal dan tentu masih banyak ke depan yang harus kita kerjakan. Mari kita bergandengan tangan untuk melaksanakan itu. Barangkali ini saja. Terima kasih atas perhatian. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Ya Ahobu. Baik, saudara Pak Pendeta Pak Jebua, komentar tanggapan Bapak sangat menggetarkan. Ada panggilan untuk keesaan gereja, sinode-sinode, gereja-gereja Ononiha, kemudian penekanan akan peranan kaum awam, dan persiapan anak-anak kita dari sekarang untuk punya hati misi. Kiranya pertemuan kita pada hari ini baru level pemantik, tetapi bagaimana kita mengeksekusinya itu adalah tanggung jawab kita bersama. Berharap ini tidak sekali saja, tetapi menjadi satu pemikiran yang berkesinambungan. Saat ini kita akan mendengarkan testimoni singkat dari Pak Sentaleo, seorang yang mengabdikan dirinya di Pulau Nias untuk melayani selama beberapa tahun belakangan ini, dan kepada Bapak kami berikan waktu 5 menit karena waktu kita yang begitu mepet. Kepada Bapak kami persilakan. Saya kedengaran ya? Kedengaran. Oke, saya mulai aja karena waktu yang singkat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh moderator Pak Pendeta Novelman Wau dan berbagai tokoh yang kami hormati, para pendeta, eforus, bahkan pimpinan-pimpinan gereja dan misi yang ada, terutama juga Pendeta Dr. Hummel yang telah memaparkan dengan rinci tentang misi, sejarah misi pada awal masuknya Injil di Panoniha. Perkenalkan, saya Sentaleo. Saya bisa dikatakan seorang yang diutus
Tuhan, saya ada di antara, kalau tadi dikatakan pentingnya peranan kaum awam, saya ada di antara kaum awam, bisa disebut kaum awam, bisa juga disebut pelayan Tuhan, karena dua-duanya saya jalankan. Saya seorang gembala di Jakarta, sebuah gereja, dan saya juga adalah seorang pengusaha. Jadi bisa dikatakan saya mewakili dua aspek ini. Oke, saya mulai aja. Saya melakukan misi ini ketika saya diutus. Saya mengutus diri lebih tepatnya ya. Jadi terbeban oleh kondisi Nias ketika gempa, tsunami, dan lain sebagainya. Di tahun 2004 akhir, 2005 saya masuk Nias. Dan mengapa Nias? Ini pertanyaan pertama di dalam slide ini. Mengapa Nias? Karena memang tadi dikatakan vocatio interna. Ada panggilan, ada dorongan, ada kerinduan yang Tuhan taruh di hati saya, ada beban yang Tuhan taruh untuk Ononiha, untuk tanah Nias ini. Jadi saya berangkat ke Nias untuk menjawab panggilan ini. Ya, baru setelahnya beberapa tahun kemudian, 1,5 tahun kemudian, tepatnya saya baru istilahnya didoakan dan diutus secara resmi oleh gereja saya di Jakarta, sebuah gereja di Jakarta. Oke, bisa dilanjutkan slide-nya. Our journey is destination, artinya perjalanan kami, tapi tujuannya adalah tujuan ilahi. Tadi kalau dikatakan webinar ini adalah Missio Dei, tentunya saya percaya ini bukan misi gereja, tapi misinya Allah sendiri buat umatnya. Ya, bisa dilanjutkan slide berikutnya. Ya, ini latar belakang sebagai pengusaha maupun saya sebagai pelayan Tuhan. Ketika ada di tengah bencana ini, saya berpikir apa yang bisa saya lakukan? Bukan bagaimana saya menjadi yang terbaik. Kalau saya terbaik, saya di Jakarta. Tetapi untuk melakukan yang terbaik tentunya kita melakukan di tengah-tengah masyarakat yang porak-poranda, yang di tengah bencana, kemiskinan, kelaparan, dan lain sebagainya. Saya masuk dalam konteks seperti ini. Lanjut slide berikutnya. Saya melihat kondisi seperti ini dan ini menggerakkan hati saya. Foto ini menggerakkan, ini sebuah gereja di sebuah tempat di Nias. Saya lihat wajah-wajah anak-anak ini penuh dengan mendorong hati saya untuk melihat apa yang saya kerjakan buat mereka. Ya, Yesus berkata, jika engkau tidak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Ya, saya percaya bahwa inilah Missio Dei, bahwa misi Allah untuk menyelamatkan yang terhilang, menyelamatkan dan menolong yang susah, yang miskin, bahkan Injil, ya dikatakan Injil itu kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Lanjut. Kalau saya lihat gambar ini sangat menarik ya buat kita, terutama Pak Bidaya dari Teluk Dalam, dari Eforus BKPN. Ini saya lihat ini sebagai satu transformasi bagaimana Ononiha ini bisa melompati batu zaman, satu transformasi, bisa menjawab tantangan zaman, batu zaman begitu ya. Nah, saya lanjutkan gambar berikutnya. Nah, apa yang saya maksudkan ini bisa dilanjutkan terus aja, karena ini saudara-saudara kita dari agama lain tentu mereka juga berhak untuk berkembang, begitu ya. Mereka juga berjuang berkembang. Dan ini gambar sedikit tentang misionaris-misionaris yang lalu. Lanjut ya. Nah, pertanyaannya yang besar di hati saya adalah ketika saya masuk, saya melihat tadi dikatakan bahwa misi membutuhkan dana yang besar tentunya. Selain harus dipersiapkan, diutus. Tadi Pak Humal mengatakan untuk seorang misionaris dipersiapkan begitu rupa ya, dalam masalah fisik, diseleksi, dan lain sebagainya. Tetapi berbicara tentang Tanoniha, kita berbicara mungkin ada yang mengatakan ini miskin, kita nggak punya uang, kita nggak punya dana. Kita bagaimana mengutus bahkan untuk hidup aja susah begitu. Tapi saya menemukan Tuhan membawa saya untuk ada di tengah-tengah satu daerah di Gide. Jadi setelah tangga bencana sekitar 3 tahun, saya membantu gereja-gereja, membangun gedung gereja, memberi bantuan beasiswa dan mewakili lembaga yang ada. Saya dibawa Tuhan untuk masuk ke satu daerah Gide, terutama dimulai dengan kondisi tanpa listrik, tanpa air. Saya harus seperti mengamputasi diri saya dengan segala fasilitas yang ada. Dan di tengah-tengah ini saya harus bangun, dan saya ingin mengatakan inilah kesaksiannya bahwa Nias tidak kekurangan. Kalau kita mau berjuang, ya kalau lihat di latar belakang saya ini tanah di mana Tuhan taruh kami ada sekitar 5 hektar. Nah, dari wasteland, saya sebutnya tanah buangan atau tanah yang ditinggalkan, ya Tanoniha begitu ya. Kalau diolah, maka itu menjadi tanah yang berlimpah dengan panen yang berlimpah ya, bulir-bulir yang kuning dan berlimpah.
Ya, ini yang saya percaya bahwa Nias tolah, Nias bisa, Nias maju. Kami mengasihi Nias, walaupun kami dari luar Nias, tapi saya ingin hidup di tengah-tengah Nias dan membangun Nias untuk mencapai transformasi yang sesungguhnya, revival yang sesungguhnya. Lanjut. Ya. Tapi tentunya kalau kita lihat di sini, setelah anak-anak, ya saya perkenalkan bahwa kami jalankan 3 aspek ini ya. Saya membangun panti asuhan dalam arti kata menampung anak-anak yang miskin, anak-anak yang tertinggal, anak-anak terpencil, anak-anak yatim piatu, anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya ke seberang, ke Torganda, ke Jambi, ke Pekanbaru. Anak-anak ini saya didik, saya sekolahkan, saya muridkan begitu. Ya, karena saya percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, terutama anak-anak ini. Mereka adalah generasi masa depan. Dan ketika panen, saya mengajak anak-anak ini dengan hasil tangan yang mereka tanam, mereka pupuk, mereka panen, mereka bisa memberi buat orang-orang yang kekurangan. Next. Ya. Anak-anak bisa berangkat untuk keliling daerah-daerah di sekitar Gida, di desa-desa Gida. Lanjut. Ya. Kemudian ini peta tentang Kecamatan Gida, lanjut aja ya. Nah, ini anak kami salah satu bisa membagi buat janda miskin ya dengan beras dari tangan sendiri. Efesus 4:28 mengatakan orang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi baiklah ya bekerja keras dengan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri supaya bisa memberi. Ononiha bisa memberi, anak-anak yatim piatu, anak-anak miskin bisa memberi. Ya, saya lanjut ya. Permasalahannya, kalau kita lihat aspek misi tadi dikatakan ada banyak ya. Memang tentu kita nggak bisa mengecilkan atau menyederhanakan. Tapi kalau kita mau lihat dari pelajaran sebutir benih padi misalnya, benih sekecil apapun asal dia utuh dan ditanam pasti menghasilkan. Nah, ini yang saya percaya bahwa kalau kita bicara gereja tadi dikatakan aspek misi ada sentripetal dan sentrifugal. Tapi saya ingin mengatakan lagi di sisi lain bahwa ada juga kita berbicara tentang ya maaf ini ada telepon. Kita bicara tentang mandat budaya dan mandat Injil. Dua-duanya harus jalan sekaligus. Ya, saya katakan tadi benih yang utuh artinya kalau kita menolong atau memuridkan atau membangkitkan misi di Nias ini, tentu kita nggak hanya mencapai satu aspek dari sisi rohani, tapi ekonomi, jasmani, sekolah, pendidikan, medis, dan semuanya itu harus menjadi satu kesatuan yang holistik dan utuh. Ini yang saya maksud. Lanjut. Ya. Nah, kalau bicara tentang kerajaan Allah, kita bicara segalanya ada. Di situ ada kerja, ada pendidikan, ada ekonomi, pengetahuan, pertanian, dan lain sebagainya. Lanjut. Ya. Nah, dari tanah ini kami tidak dengan bantuan besar dari luar, dari hasil pangan apa yang ada, anak-anak menanam, dan ini hasilnya. Lanjut. Kita bisa membangun sekolah dari TK sampai SMA, walaupun sekolah kecil. Lanjut. Nah, ini SMP, SMA, lanjut. Ya, anak-anak juga diajar bercocok tanam. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, bahkan saya membentuk satu kelompok tani, dan ini hasilnya. Anak-anak dengan segala hasil ini bisa dijual, VCO dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, inilah sawah kami, Promised Land, view dari, kami sebutnya Promised Land, tanah perjanjian. Kami percaya bahwa tanah ini akan menghasilkan dan akan menjadi tempat untuk melatih misi misionaris kaum awam untuk pergi ke seluruh wilayah dan daerah. Ya, lanjut. Ya, ini kalau view dari atas, ya. Jadi ini ada komplek panti asuhan, kemudian ada sebelah kanan ini ada yang atap-atap merah itu kompleks sekolah. Ya. Lanjut. Ya. Nah, visi kami adalah mencapai sampai ke pulau-pulau yang jauh. Ada 384 pulau kalau saya hitung dari Simelu sampai Enggano. Ya, kalau bicara pulau-pulau di sebelah barat, sedangkan kepulauannya sendiri ada 133. Tentu itu satu visi yang besar dan tidak bisa hanya kami, saya percaya justru tadi katakan bahwa bersinergi seluruh gereja untuk bersama-sama berjuang untuk misi Allah ini. Jadi sekilas ini yang saya bisa sampaikan untuk kali ini. Tentunya ada banyak aspek yang saya tidak bisa singgung, tapi saya percaya bahwa semua
tokoh, semua bagian, semua gereja kalau bisa bersama-sama, dan saya percaya misi ini tadi dikatakan tidak ada kata tidak bermisi. Bahkan mandat dari Injil dan mandat budaya ini bisa mencakup dan mensejahterakan, mentransformasi, dan memuliakan Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk Pak Sintaleo, satu testimoni yang menarik, dan beliau tidak hanya berkata, tetapi selama berapa tahun ini mengabdikan hidupnya di Polonias, berbuat, berkarya, dan bermisi. Semoga gereja-gereja Nias juga bisa bersinergi dengan beliau untuk bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan di Polonias, bahkan bisa menghadirkan tenaga-tenaga misi yang siap diutus keluar. Bapak Ibu, waktu kita singkat sekali, bahkan sudah terlalu banyak kita menghabiskan waktu. Dan sebelum kita menutup webinar ini, saya memberikan mewakili dari semua pertanyaan yang masuk, saya menyampaikan 2 pertanyaan, merangkum pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan menyampaikannya kepada Pak Pendeta Hummel dan Pak Pendeta Folwah Bidaya. Yang pertama, Pak Pendeta Hummel, dari beberapa pertanyaan tadi saya memilih beberapa pertanyaan dan merangkumnya, yaitu bicara tentang kebutuhan keesaan gereja. Itu tadi diulang-ulang terus, betapa diperlukannya keesaan gereja di antara Ononiha. Kemudian tadi materi Bapak ada menyinggung bagaimana latar belakang RMG itu yang sebenarnya terdiri dari orang-orang Lutheran dan Calvinis, tetapi ternyata mereka bisa bersatu. Apakah ada nasihat-nasihat bagi gereja-gereja Ononiha untuk bisa mewujudkan keesaan gereja itu demi pekerjaan Tuhan seperti yang kita bicarakan pada hari ini? Kepada Pak Hummel, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Novelman. Ya, ini sebenarnya doa Tuhan Yesus agar murid-muridnya menjadi satu. Ini disebut doa agung dari Tuhan Yesus Kristus yang kita bisa baca dalam Injil Yohanes pasal 17. Tuhan Yesus mau supaya kita bersatu, supaya dunia ini bisa percaya. Jadi kesatuan gereja, kesatuan orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus, merupakan syarat atau prasyarat untuk melaksanakan misi Allah di dunia ini. Kalau kita bertengkar, kalau kita memecah belahkan tubuh Kristus, maka orang lain tidak bisa melihat di dalam diri kita cerminan dari Sang Raja Damai. Menurut khotbah di bukit, ucapan bahagia, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut putra-putra Allah, anak-anak Allah. Jadi kita bisa mencerminkan Putra Allah Yesus Kristus kalau kita membawa damai. Sedangkan kalau kita membawa pertikaian, maka kita sama sekali tidak mencerminkan Raja Damai. Oleh karena itu saya begitu menegaskan ini, saya tahu ini sangat sulit bagi kita, dan jangan juga pemikiran kita sangat dangkal, seolah-olah
semua harus satu organisasi fisik. Kesatuan dan persatuan itu adalah terutama kesatuan kasih. Tadi saya sebut sama seperti Bapa mengasihi anak dan anak mengasihi Bapa dan mereka mengasihi Roh Kudus. Ini satu kesatuan kasih. Nah, begitu juga kalau kita mau berhasil dalam misi, maka kita harus saling memaafkan. Kita jangan terlalu mempersoalkan perbedaan-perbedaan yang ada, malah lebih baik kita mensyukuri perbedaan-perbedaan yang ada. Gereja adalah satu badan, satu tubuh yang berwarna-warni. Ya, dia mempunyai banyak aspek dan itu indah. Yang berwarna-warni itu indah. Nah, tentang pengorganisasian, ya tentu selalu di dalam eklesiologi ada diskusi tentang itu. Apakah kesatuan di dalam misi tidak berarti kita harus bersatu menjadi satu sinode atau satu struktur gereja? Nah, menurut saya itu hal yang nomor 2, ya, sekunder. Tetapi hal yang sekunder tidak kalah penting, ya. Jadi mungkin kita bisa membentukkan suatu federasi, ya. Kalau PGI wilayah, saya kira sudah ada. Mungkin kita bisa bersama-sama memperkuat PGI wilayah Nias supaya PGI wilayah itu bukan hanya forum pertemuan dan diskusi, tetapi betul-betul menjadi suatu landasan untuk melaksanakan misi bersama. Misi bukan hanya dalam arti berbicara, berkhotbah, tetapi juga di bidang pelayanan kasih, diakonia, karitas, juga di bidang pendidikan. Saya yakin Ononiha bersama-sama bisa mendirikan Universitas Kristen Nias misalnya. Ya, ini hanya ide yang muncul di benak saya, ya, tetapi ini harus menjadi perjuangan bersama. Misalnya juga bisa mendirikan organisasi-organisasi bersama untuk bisa menolong anak-anak yang terlantar. Tadi kita mendengar dari saudara Santa Leo bahwa organisasinya menolong anak-anak terlantar yang bisa menjadi mangsa dari kekuatan-kekuatan lain. Tapi itu tanggung jawab kita. Anak-anak kita, ada ratusan anak-anak orang Nias di Padang, di Medan, di Palembang, di Jakarta. Ada yang betul-betul terlantar, dibiarkan. Perlu ada misi untuk anak-anak, misi untuk pemuda-pemudi. Ya, mereka sering tidak ikut secara teratur di dalam gereja, atau kalaupun mereka ikut, mereka sangat-sangat susah. Ya, nah ini yang saya maksudkan bersatu di dalam misi Tuhan di dunia ini. Bukan dalam arti harus satu sinode. Ya, kalau jadi satu sinode juga bagus. Tapi itu bukan hal primer. Ya, masalah struktur itu adalah hal sekunder. Tapi dengan ke 49
sinode yang ada misalnya di Gunung Sitoli, ya pasti bisa bersatu untuk melaksanakan misi bersama. Misi untuk anak-anak, misi untuk petani-petani yang masih susah. Ya. Dulu misionaris juga melaksanakan misi pembangunan. Nah, masa gereja-gereja kalau bekerja sama tidak bisa membangun Nias menjadi pulau yang sangat sejahtera. Waktu kami datang ke Nias akhir tahun 94, memang Nias waktu itu digolongkan daerah miskin di Indonesia Barat. Sekarang tidak lagi. Mungkin sekarang sudah ada banyak daerah di Nias yang sangat sejahtera. Tapi seperti kita dengar dari Bapak Bishop Gereja Amin di Nias Timur misalnya, atau ya Barat, ya bagian Barat, Sirombo dan sebagainya, masih ada banyak petani yang sangat miskin. Sangat miskin. Ini tanggung jawab kita bersama. Ini misi Tuhan untuk mengangkat mereka dari kemiskinan. Nah, ini yang saya maksudkan, bukan hanya sekedar ya katakan satu sinode atau satu uskup agung atau apa, bukan. Menurut saya itu bukan hal utama. Hal yang utama adalah misi kasih bersama. Baik. Membawa itu di dunia di mana itu perlu dibawa. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Humel untuk jawabannya, dan terakhir kepada Pak Pendeta Fulwa Bidaya. Waktu singkat aja Pak. Tadi ada komentar Ibu Muli di sini, jangan pilih pejabat gereja yang hanya ingin jabatan ini. Menarik sekali kalimat ini. Pertanyaannya adalah bagaimana apakah Pak Eforus bisa memberikan gambaran kepada peserta webinar ini komitmen sinode-sinode gereja di Pulau Nias dalam mempersiapkan hamba-hamba Tuhan, tenaga pelayan untuk masa depan kekristenan kita di Pulau Nias. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Felman, moderator. Tadi saya sudah gambarkan bahwa sesungguhnya gereja itu bagaikan HP Android, ya, HP Android yang di dalamnya ada 2 kartu, dan 2 kartu itu harus diaktifkan secara bersama-sama, yaitu kartu sentripetal dan sentrifugal. Dan ternyata apa yang kita lihat selama ini di gereja-gereja Ononia itu tidak jalan. Nah, di mana persoalannya tentu ada banyak. Bahkan mungkin perlu ada penelitian ke depan. Ada apa sebetulnya masalahnya? Kenapa gereja-gereja Ononia itu kartu sentripetal dan sentrifugalnya itu tidak jalan bersama-sama, bahkan cenderung banyak gangguan signal terjadi. Ada apa sih? Tentu ada banyak. Tadi salah satu diantaranya sudah dikatakan oleh Pak Humel, masalah persatuan gereja-gereja, atau istilah Pak mantan Eforus BNKP tadi itu, bahwa perlu dibangun keselarasan antara semua gereja. Tapi menurut saya memang itu masih sulit untuk dilakukan dalam waktu yang singkat. Itu butuh waktu yang lama ya, untuk membangun sinergitas, untuk membangun rasa bersatu gereja-gereja, terutama sinode-sinode besar yang ada di Nias, untuk duduk bersama memikirkan bagaimana untuk melakukan aksi misi yang sifatnya sentrifugal. Ya,
mengapa kita akui secara jujur bahwa kita gereja-gereja Onunia ini, termasuk kalau kita bicara tentang masalah pribadi, kita masih kental dengan istilah ego personal dan ego sektoral. Ya, dan ini memang kita harus berjuang, butuh waktu untuk mematahkan ego-ego itu, ego personal dan ego sektoral. Tadi Pak mantan Eforus GNPRP Indonesia bicara tentang duduk bersama. Persoalannya siapa yang mau ajak duduk, dari mana kita duduk, apakah kalau yang lain diundang duduk mau duduk bersama atau tidak, ini persoalan juga. Jadi saya pikir untuk memahami pengosongan diri seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, bahwa meskipun dia Allah lalu dia mengosongkan diri menjadi sama seperti manusia, itu sebetulnya rahasia untuk bisa bersatu. Itu butuh waktu yang lama untuk melakukannya. Bahkan saya mengutip apa yang dipaparkan oleh Bapak Pendeta Dr. Humol tadi, itu butuh fangisado sebuah, barangkali baru bisa terjadi. Ya, baru bisa terjadi sehingga semua elemen gereja, termasuk mulai dari unsur pimpinannya bisa bersatu. Atau mungkin karena dengan adanya penganiayaan, ya seperti gereja-gereja di beberapa tempat yang kita lihat, akhirnya mereka semua bersatu menghadapi musuh-musuh dari luar. Tapi menurut hemat saya, sebelum dulu terjadi apa yang namanya gereja tanpa tembok itu, ya, yang masih dihalangi oleh tembok-tembok ego personal dan ego sektoral itu, ya biarlah masing-masing sinode dulu memikirkan. Masing-masing sinode memikirkan. Nah, khusus di BKPN, sesuai dengan visi gereja kita, menjadi gereja yang kuat, dewasa, sejahtera, mandiri, dan misioner. Dan BKPN sudah memulai itu. Di BKPN sekarang sudah banyak memikirkan bagaimana mengaktifkan kartu misi sentrifugalnya. Di BKPN itu ada beberapa jemaat kita dan sudah kita gerakkan di bawah Departemen Pelayanan Misi BKPN, ada doa sejam sehari di beberapa gereja BKPN untuk mendoakan misi sedunia. Kemudian mulai bulan September ini dari tingkat sinode itu kita sudah gerakan melalui surat edaran supaya dikumpulkan persembahan misi satu kali di gereja pada hari Minggu tanggal 26. Dan persembahan itu dikumpulkan ke sinode, dan persembahan itu kita akan kirim ke salah satu misionaris di luar negeri. Ya, yang kami sepakati di unsur pimpinan itu, yaitu di Kamboja. Ada misionaris di Kamboja, di Sukkham. Kita akan bantu misionaris di sana. Ini bagian dari memulai aksi untuk melibatkan warga jemaat dalam misi yang lebih luas, yang bersifat sentrifugal. Memang tidak gampang karena selama bertahun-tahun, ya, tadi saya katakan di Pulau Baki itu sudah 132 tahun Injil masuk. Di daratan Pulau Nias ini dari sisi Protestan sudah 156. Dan kalau kita bicara tentang misi dari perspektif Katolik, ya sebetulnya kita harus jujur mengatakan mereka lah yang duluan misionarisnya tiba di Kepulauan Nias, ya, dari Paris itu, yaitu Wallon dan Berar itu tahun 1832. Sebetulnya dari sisi Katolik, Injil di Nias ini sudah 189 tahun. Sudah 189 tahun. Kalau kita lihat dari sisi misinya Katolik. Nah, coba bayangkan, sudah hampir 200 tahun Injil masuk di Nias, tapi gerakan kartu misi sentrifugal itu masih belum jalan dengan baik. Karena itu menurut saya, biarlah gereja masing-masing memikirkan itu. Dan saya sudah mulai pun di gereja kita di BKPN, itu para fikar yang 16 orang yang sendiri sekarang, saya bilang
kalian jangan semua bercita-cita dihabiskan untuk melayani di gereja. Saya selalu tantang mereka, tolong berdoa supaya 1 atau 2 orang di antara kalian ada yang mau jadi misionaris. Dan kita akan berpartner dengan beberapa badan misi di luar untuk mengutus mereka. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya jawab dari apa yang sudah ditanyakan tadi. Mohon maaf karena di sini ada hujan sekarang, agak bising sehingga kurang kedengaran. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Pendeta Hummel dan Pak Pendeta Fulu Habidayah. Materi yang telah dipaparkan kepada kita sangat-sangat memberkati. Dan Bapak Ibu sekalian, demikianlah webinar kita pada hari ini. Kita berharap ini hanya pemantik dan selanjutnya kita bisa membangun dialog untuk mewujudkan, mengerjakan Missio Dei, pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia Sawagele Yahoo. Baik, terima kasih kepada Pak Novelman. Diskusi yang sangat luar biasa, hingga tidak terasa kita 3 jam mengikuti diskusi ini ya. Bersyukur lewat webinar ini kita bisa diperkaya, disegarkan, dan tentunya dimotivasi untuk ambil bagian dalam misi Allah di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan bahwa pada tanggal 27 September 2021, pukul 19 hingga pukul 20, bertepatan dengan tanggal tibanya Denginer di Pulau Nias, masih ada satu acara Sunojo Ayah keempat, yaitu malam pujian dengan tema gereja yang turut menderita. Ini adalah salah satu rangkaian dengan webinar pada hari ini. Malam pujian ini dapat diikuti lewat saluran Facebook dan YouTube BKPN Jakarta secara live. Kami juga menginformasikan ibadah Minggu BKPN Jakarta diadakan setiap minggu pukul 10 yang disiarkan secara live juga di Facebook dan kanal YouTube BKPN Jakarta. Baiklah, sebentar lagi kita akan mengakhiri webinar ini dengan foto bersama. Namun sebelumnya, atas nama MPHJ BKPN Jakarta dan Panitia Sunojo Ayah 4, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para narasumber yang telah membagikan materinya dan yang telah mengambil bagian di dalam diskusi misi ini, terutama kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang dengan setia mengikuti webinar ini. Tanpa dukungan dan kehadiran Bapak Ibu, tentunya sulit bagi kami untuk menyelenggarakan acara ini. Dan kami mohon maaf jika sekiranya selama acara ini langsung ada hal-hal yang tidak memuaskan di hati Bapak Ibu sekalian. Sawagele, sampai jumpa pada tanggal 27 September, ya ahong. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa dan doa penutup kami serahkan kepada Ibu Pendeta dari Gereja AFE. Silakan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, yang mestinya saat ini yang memimpin doa adalah Bapak Evorus dari AFY, sehubungan karena beliau sedang ada pelayanan yang tidak dapat dihindari. Akhirnya sebagai pendeta jemaat YP Kota Gunung Sitoli melaksanakan mandat dari Evorus kami. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas pimpinan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, di mana kesempatan yang indah yang Engkau berikan bagi kami pada hari ini, kami boleh berdiskusi bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah pakai secara heran dan luar biasa. Dalam acara yang telah terlaksana pada hari ini Tuhan, kami percaya semua itu boleh kami laksanakan bersama itu karena kekuatan daripada Tuhan.
Kami percaya bahwa apa yang telah kami diskusikan bersama pada hari ini, semuanya ini akan menjadi berkat bagi kami. Terlebih istimewa, kami berdoa untuk para pembicara yang telah menambahkan pengalaman bagi kami, yang telah menambahkan wawasan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menambahkan berkat bagi para hamba Tuhan ini. Terus memberkati mereka dalam kesehatan, pelayanan, dan dalam keluarga. Hamba berdoa ya Tuhan, untuk panitia yang telah bersusah payah untuk terlaksananya acara pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan juga senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, sebab kami tahu bahwa oleh karena campur tangan Tuhan, kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, apa yang telah kami dengarkan bersama pada hari ini, apa yang telah kami diskusikan bersama. Tanpa campur tangan Tuhan, maka apa yang kami bahas bersama pada hari ini, sungguh kami tidak dapat melakukannya. Sebab di luar Tuhan Yesus, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu ya Tuhan, kami meminta kekuatan, hikmat marifat dari Bapa Surgawi, supaya kami dimampukan untuk melakukan setiap apa yang kami dengarkan bersama pada hari ini. Sehingga dalam pelayanan kami, dalam gereja-gereja yang boleh kami layani, sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar lagi kami akan menutup acara ini, dan kami percaya semua kami yang telah terlibat dalam diskusi ini, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dan Tuhan memberkati. Hingga akhirnya doa ini kami pertaruhkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan yang memberkati kami. Mari kita arahkan hati dan pemikiran kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Terima kasih. Saudara